Jangan kayak gini, gimana maksudnya? Gue gak pantas buat lo. Sebelum kita melangkah lebih jauh, gue mau sadar diri. Lo harus nolak perjodohan ini. Kenapa saya harus tolak? Kalau saya memang punya cinta yang pantas untuk diperjuangkan. Consent! Gue punya pacar. And that too. She's taken. Yasmin, This one. kalau takdir yang tertulis di langit, kamu akan menjadi milik saya. Tapi sumpah ini Pacar kamu bisa apa? Apa lu That tahu orang one! kayak gini? That one! Kenalin, ini Deka. Hey, ini Dika. kita udah on roll. Jasmine's boyfriend. Udah ini. Salam kenal Deka, saya Azam. Saya teman ayahnya Yasmin. Teman aja. Temen ayahnya Yasmin. That, yeah. Oh, itu pacarnya. Zam, Yep. kan gue udah bilang, Abi lagi gak ada. Iya, gak apa-apa. Saya masih Itu betah di dia sini. violating her. Keperluannya sudah selesai kan? Sudah, alhamdulillah mas. Orang tua Yasmin nggak ada. Mau ngapain lagi di sini? Justru itu mas. Karena orang tuanya Yasmin gak ada di rumah, makanya saya harus ada di sini. That's not your problem, sir. Exactly! Boundaries! Lucu banget orang ini. Menurut gue nggak bisa jagain Yasmin. Mas maaf, itu tangannya. Dih, bodo amat. Gak nerima maaf gue. Kalau nanti kamu jadi istri saya, jangankan maaf kamu. Cueknya kamu, juteknya kamu, manjanya kamu, marahnya kamu, semuanya saya terima. I mean, why are you so Lo confident tuh that she wants to marry you? senurut itu ya sama orang tua lo. Karena ada restu orang tua both sides. Maksudnya? Yeah, but that's... Maksudnya, lo mau sama gue karena sayang atau cuman karena nurut sama orang tua? Good question. Yup. Awalnya, Confront him. saya memang ingin berbakti sama orang tua saya. Tapi ketika saya sudah ketemu sama kamu, saya langitkan nama kamu di sepertiga malam saya. I don't understand that part. Saya Doa memperlangit. berdoa. Jadi window yang ijabah tuh likely Tuhan akan mengabulkan doa kamu itu di sepertiga malam. Ceritanya sepertiga malam tuh ya kayak dari jam 12 sampai jam 3 malam. Okay, and he... Jadi dia bangun, sholat dan berdoa dan menyebut nama Jasmine. Itu siapa sih? Kok ada orang asing di rumah kita? Mau silaturahmi, mau kenal lebih dekat. Yang penting sekarang kamu mandi, jangan lupa pakai jilbab. Jilbab, Umi. Ah, iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Itu maaf sekali. Itu cowok yang kayak gitu juga Aurat paling gue kenapa sih itu nonton yang ngatur? bokep. Yeah. Lu nentang orang tua lu. Justru. banget tuh. It's always Nggak those pernah types of ngatur-ngatur men. gue. Sekarang mabok agama. Mereka yang mabok agama, apa lu yang jauh dari agama? Yasmin, mau seberapa kuat kita berusaha untuk menolak, tapi jika Allah sudah berkehendak, ya kita bisa apa? Kita nggak mungkin bersatu, Pak Ustadz. Karena kita itu ibaratkan yin dan yang. Direstuin atau tidak, aku mau hidup sama kamu. I am gonna marry you. No one else. Ayo kita pulang. Ngapain lu di sini? Hah? Kamu tahu nggak ayahnya Yasmin itu nyariin Yasmin? Ooh, war fight. I like. Lu kelihatan happy. Astaghfirullahaladzim. Yasmin! It's consensual. If she's okay with it, if they're both okay with it, why make such a big deal? Karena bukan mahram. Tadi Saya kamu mau dengar minta kata maaf. azab gak sih? Saya udah mengacaukan dunia What's kamu, mahram? Yasmin. Mahram itu Yeah, what is mahram? So like family member? iya juga atau pasangan kalau sudah menikah. Ah. Jadi itu adalah family member atau pasangan yang udah nikah yang kita boleh ada physical contact. Okay, but yeah, no. Yeah, no. Yeah, no. I right off the bat, I watched that trailer and I was like, I hate this man. He is annoying and he does not understand the concept of consent. Iya, aku juga gak suka sama Azam karena dia berlindung di balik kata takdir untuk melakukan kelakuannya. I feel like it's the entitlement and the snobbery of it all that just kind of like annoys me. Ya, gue bukan orang kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ini kan dia Garing duduk konsepnya enggak, maksud gue kan gue dijodohin nih dulu kan. Yeah, yeah. Hal pertama yang gue consider tuh ya emang konsen gitu. Jadi gue dulu hitungannya sangat menunggu untuk ditolak gitu. Karena kalau misalnya lu proses melamar gitu kan cuma bisa satu-satu kan.
kalau misalnya emang nggak bisa, udah tutup aja biar cepet gitu, biar gue bisa cepet yang lain dulu aja gitu kan. Karena kan Dia emang praktikal banget ya, kan pragmatis banget dalam melihat perjodohan. Yeah, that's good. Yeah. Iya. Efisien. Makanya kayak iya. Right. What do you think, in the part of actually I want to get both of your opinions on like, the part where Azam was saying about like takdir kayak gitu. I don't know, to me, I sometimes tend to take issue with people just using takdir as an excuse to just kind of like either be complacent with things or to just like basically evade control. Betul, iya benar, untuk avoid control, responsibility. untuk melepas, Yeah, and avoiding responsibility. benar, untuk melepas rasa otonomi diri. Yang padahal kalau kita breakdown kan kita tidak bisa menempatkan takdir di dalam konsekuensi sebab akibat dalam segala peristiwa gitu. Letak takdirnya di mana gitu? Yeah. Itu kan sebenarnya hukum sebab akibat aja ya, karena si Azam ngejar-ngejar persisten ya dia dapat gitu. Yeah. Kalau misalnya dia nggak ngejar, emangnya berarti takdirnya enggak gitu. Yeah. Ya, emang susah untuk menempatkan takdir, konsep takdir dalam realitas kan susah. Yeah. Nah, dan itu dieksploit sama cowok-cowok kayak Azam untuk ya berlindung di kata takdir terus. Iya, kayak kalimat tadi apa, mau minta nomor kan tadi kan, minta Yeah. nomor terus habis itu ditolak, terus dia respon dulu kayak gitu. Kayak ya buat gue itu kayak kalau gue jadi cewek, kayak buat gue itu red flag kayak gitu. Super. Orang pakai Kenapa alasan takdir tuh kenapa red responnya begitu gitu? Iya. Kalau misalnya bisnisnya bangkrut, wah ini takdir. Takdir, Kalau iya. misalnya dia dirampok di jalan, oh ini takdir gitu. Ya itu kan berarti kan sistem keamanan di lingkungannya jelek gitu. Atau berarti kalau misalnya bisnisnya bangkrut ya mungkin entah dia manajemennya payah atau nggak bisa bersaing di pasar. Maksudnya selalu ada penjelasan yang Yeah. lebih bisa dicari problem solvingnya daripada berlindung di kata takdir. Well, yeah, but and also I feel like people cherry pick what is takdir and what Yeah, isn't betul, takdir, betul. because it's like no, kita akan menikah, kita udah dijodohin itu karena takdir, but giliran mau cerai itu bukan takdir. Iya. Padahal kan untuk menikah itu kayak nggak tiba-tiba kayak tring menikah prosesnya. Yeah. Ada seremoni dan segala macam itu kan effort. If you're just basing it off of the trailer, Azam is really problematic. I'm just gonna be honest, like he comes across as being very problematic. Tapi very dia red flag. protagonisnya di sini. Yeah. Jadi kalau nonton full filmnya itu ternyata like you're gonna come out of the movie theater and realize that he's actually not that bad. At least that's what they told me. Yeah. I don't know. I'm gonna be watching it for sure because I want to see for myself. Kalau dari gue ngeliat trailernya, gue bisa ngebayangin itu. Karena tadi lu bilang sendiri pas bagian dia berdoa itu romantis gitu kan. Yeah, that Nah, one was good. buat gue emang tadi gue mungkin style gue sangat tidak kesana gitu. Tapi kalau misalnya dari judulnya aja ya, Azam ini kan Jasmine jadi emang protagonis kan. Jadi gue rasa plotnya bakal mengarah ke mereka bersatu. Nah, gue ngeliat di situ emang sebenarnya masalah si emang Azam ini emang ya udah cinta sama Jasmine dan dia menggunakan segala cara aja untuk bisa diterima. Right. Termasuk tadi ya omong-omongan terkait takdir, terus pakai hubungan relasi dia dengan orang tua gitu. Right. Ya itu cara dia memperjuangkan cinta kalau menurut gue ya, kalau dari filmnya. Right, but there's like the fine sensitive line between like yes, you are somebody that I want to fight for, but at the same time I need to respect your boundaries and also abide by your consent. If this is not something that you want, I also can't push you. I'm dissecting this more from like a feminist angle, is that waktu aku lihat trailernya itu takutnya banyak laki-laki, apalagi laki-laki yang masih muda yang masih impressionable, mereka itu kesannya itu kayak cewek itu walaupun mereka bilang mereka itu enggak, kejar aja terus nanti diperjuangin. Ya kejar aja terus nanti juga akhirnya dapat kan. It's the same thing with what happened with the phone number. Dan itu common ya, strategi yang common kan. Kalau menurut aku sih itu narasi filmnya sebagaimana romansa religi di Indonesia yang populer itu pasti akan favoring idealism of soleh yang orang soleh yang berada dalam jalan yang diridhoi Tuhan, pernikahan yang pernikahan yang Islami. Aku ngerasa ini favoring that idealism karena laku sih. Tapi aku bisa ngerasa masyarakat Indonesia tuh akan melihat dia protagonis hero. Dia menyelamatkan Jasmine dari hubungan sama mantannya yang tidak menjaga batasan mahram. Dan tapi menurut gue bisa jadi masalahnya bukan cuma mahram doang tuh. Kita nggak tahu nanti kan misalnya ada filmnya. Violence ya. Nah, kita kan tadi di trailer kasih lihat. Trailer tuh lihat kan. Nah, bisa jadi nanti kenapa kemudian judulnya Azam ini emang ternyata
pas di perjalanan emang pacarnya mungkin nggak sebaik itu. Akhirnya Jasmine kayak melihat yang memperjuangkan ini ada 2 dan kayaknya ini lebih baik gitu. Ada mungkin ya plotnya mungkin. Kayaknya emang begitu. Kayaknya begitu kalau dari. Tapi memang sengaja dibikin hitam putih seolah-olah opsinya Jasmine nih cuma mengikuti perjodohan itu sama lelaki soleh itu. Atau sama pacarnya abusive. Anggaplah kalau abusive ya, kita bisa tadi lihat ada cuplikan dia violent gitu atau mabuk-mabukan yang tidak responsible. Tapi kan sebenarnya opsinya bukan cuma 2 itu. Itu kan ilusi. Jadi kalau misalnya ngomongin perjodohan ya, mungkin yang hilang dari diskusi di masyarakat tuh ya terkait emang sebenarnya yang utama tuh tetap konsen dari orang yang nikahnya sebenarnya. Lu tau gak sih yang cerita sahabat Nabi siapa tuh ya, Salman apa kalau saya, dia nikah mau ngenalin cewek ke temennya, dia minta ke walinya gitu kan, saya mau nikahin teman saya nih Abu Darda, dia mau nikah gitu. Oh terus kata walinya, oh ya coba saya tanya orangnya dulu. Terus kata orangnya, oh maaf nih mas, katanya kalau sama Abu Darda dia nggak mau, tapi kalau sama sampean dia mau gitu. Terus Abu Darda bilang kayak, oh yaudahlah lu aja nikah sama dia, terus jadi nikah gitu. Seabsurd itu ekstrim ceritanya gitu ya. Tapi sebenarnya dari situ jelas bahwa emang konsen dari pihak ya baik ini kan kalau dalam kasus ini perempuan ya, itu ya penting gitu. Bukan penting ya, itu yang utama mungkin ya kalau di cerita ini. Karena kalau sebenarnya kan kalau dalam Islam, dalam tradisi Arab tadinya wali itu bisa bapak, bisa paman, bisa kakak, tapi mainly bapak. Bapak itu punya hak untuk menikahkan anaknya, menerima atau menerima tawaran menikah dari orang. Jadi hak untuk konsen atas anak perempuannya itu ada di bapak. Nah terus kan setelah Islam datang, ya tetap di bapak, cuman Nabi melarang untuk memaksa pernikahan. Dan kalau misalnya perempuannya bilang enggak, itu berarti nggak boleh dilaksanakan. Nggak boleh. Tapi bapak itu punya kuasa atas anak perempuannya, at least sampai dia janda. Kalau janda itu boleh memilih, boleh menikah tanpa wali. Kalau dalam Islam, dalam hukum Islam. I say, what happens in Islam when, let's say they don't have a dad, nggak ada bapak, nggak ada brother, nggak ada male cousin, nggak ada pengadilan. Pengadilan. Pengadilan agama kalau di Indonesia kan ada. Okay, that's how you do it. Iya. Tapi tidak ini atas diri sendiri. Kalau misalnya kamu perhatiin kan akad nikah di dalam Islam tuh terlihat transaksional banget antara bapak, antara wali dan mempelai pria. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin berapa. Karena memang tradisinya begitu dulunya di dalam Islam. Meskipun sekarang udah mulai nggak populer ya, kayak waktu itu kan ada yang staf sus presiden tuh yang Kak Ayu Kartika Dewi, dia akad nikahnya dia nggak mau bapaknya yang akad sama mempelai pria, tapi dia sendiri. Jadi dia yang akad diri sendiri. Menurut aku itu sangat progresif. Yeah. You know, and just now you were talking about consent. You know, every time we talk about consent, usually it tends to lean more on like the consent on the women, especially is like the heaviest. But let's not forget that consent of the man is also just as important. And I feel like even in Azam's case, like this is not even, I don't know. Again, I haven't watched the entire movie. I'm just going based off of the trailer, makanya agak susah. Tapi like berdasarkan trailernya, it does at least seem that in the beginning, pas mereka lagi di, you know, like the yang tadi paling awal mereka itu keluar kamar terus kayak, mas ini kita lagi dijodohin kayak gitu. I feel like the both of them did not consent to being in that very situation. Kayak Azamnya juga nggak mau sebenarnya. And I wonder how common of an experience that is. Like it's not hard to imagine that it's a common experience for Muslim women to be in an arranged marriage, and then you know that's not something that they want. But then you know because we live in a patriarchy, and also maybe because like some elements of you know Islam as a religion and like certain rules that you gotta abide by, it's not hard to imagine that the woman feels terkekang, like maybe slightly oppressed by you know the situation. But I wonder if secretly behind closed doors a lot of Muslim men also feel that way. Maybe like, you know, I don't know, you're probably better to answer that, because for context, for people that don't know, Firu got in an arranged marriage that he requested his parents to put him in at age 23. Mungkin kalau misalnya ngomongin tadi ya, kalau cowok secara umum tuh ngerasain juga ya, gue agak sulit juga sih melihatnya ya, karena mungkin dibanding sama Mela tadi, gue juga lebih urban juga tuh. Gue dari kecil udah di Depok gitu, kayak
mungkin tadi Mela bilang dia di lingkungan pesantren, sebelumnya gue sangat-sangat muslim kota banget gitu kayak gue sulit banget sih untuk bisa menerka pengalaman orang-orang yang arranged marriage di luar kota gitu ya. Cuman kalau pengalaman teman-teman gue sendiri kayaknya nggak ada yang kayak gitu sih pengalamannya. So what was your experience going through the arranged marriage? Was it awkward in the beginning? Awkward ya. Nah kalau gue tuh tadi gue bisa relate sama Mela gitu. Gue emang orangnya lebih mungkin ya batu gitu ya, kayak nggak yang nggak terlalu sentimental gitu orangnya. Ya kayak pendekatan gue terhadap pernikahan juga sangat-sangat pragmatis gitu ya. Gue beranggapan bahwa kalau lu nikah di Indonesia itu mau apapun suku lu tuh, selama lu tinggal di sini emang ujung-ujungnya lu masih akan terus berkaitan sama budaya, agama, keluarga gitu. Jadi pernikahan tuh bukan punya milik lu doang gitu. Kenyataannya tuh pernikahan emang kayak lu mesti minta ridho orang tua tadi misalnya, restu orang tua. Itu kan udah berarti pernikahan tuh emang antar dua keluarga gitu. Di Indonesia kan banyak kasus putus gara-gara nggak direstuin keluarga gitu. Itu kan masih banyak banget sekarang. Kenyataannya walaupun lu seprogresif apapun ya, Indonesia masih kayak gitu. Gue minta dijodohin karena gue pikir karena tadi kan pernikahan itu kalau selama di Indonesia masih antara dua keluarga. Nah gue orangnya akomodatif. Gue orangnya sangat akomodatif sehingga kalau misalnya disuruh milih, apakah gue mesti beribet-ribet sama nyocokin dua keluarga, gue mendingan ribet-ribet nyocokin sama pasangan aja, cuma satu orang gitu. Cuman berarti ada prerequisite-nya. Masing-masing nggak boleh ada tanggungan. Di sini kan banyak yang generasi sandwich. Karena ketika lu karena lu masih menanggung adik lu, masih menanggung orang tua, pas nikah lu nanggung anak lu, wah kehimpit tuh lu menu kebutuhan anak, kebutuhan orang tua juga. Banyak orang kayak gitu, dan mana gue bukan dari kalangan orang-orang kayak gitu. Jadi kenapa gue minta orang tua gue? Ya karena lingkungan gue orang-orang kayak gitu yang nggak ada tanggungan. In both of your social circles, is an arranged marriage set by your parents, is that a common thing still? My first impression, I'm gonna be honest, was do people still do this? Mungkin ada dua scene ya, di urban muslim dan di kampung rural. Aku ya di rural. Jadi aku lingkungan pendidikan aku mostly sebenarnya yang modern ya. So urban. Iya, cuman aku juga pernah di pesantren tradisional. Which is rural. Dan di pesantren tradisional itu memang apa? lebih Pesantren tradisional pas lebih kecil atau lebih gede? Lebih gede. Jadi aku lulus SMP nggak langsung masuk SMA, aku kayak tabarukan dulu, itu kayak tradisi di mana aku ngaji tapi aku nggak sekolah formal gitu. Berapa lama itu? Setahun tapi aku pindah 3 pondok gitu. Oke. Di situ tradisinya memang dijodohin. Tapi lebih ke dijodohin muda karena untuk mencari penghidupan. Suami itu masih penghidupan. Nah, di situ tuh juga masih di lingkungan di mana kiai-kiai punya istri banyak. Jadi ini kan di pesantren tradisional ini juga banyak santri yang mereka nggak bisa afford sekolah formal. Makanya masuk pesantren. Karena itu opsi yang murah. Gitu. Murah kan, ada tempat tinggal juga. Opsi yang murah. Nah biasanya lulus dari pesantren itu memang ngincer pengen ada yang ngelamar atau pengen orang tuanya arrange marriage. Cuman drive-nya sih lebih buat ekonomi, perpanjangan penghidupan. Nah, kalau misalnya yang di urban itu biasanya lebih politikal, lebih bisnis, kayak drama Korea. Iya, untuk menjalin pertemanan aja. Jadi kalau misalnya ini orang tua udah berteman lama, sama-sama punya anak yang bujangan, setup aja gitu. Barangkali cocok gitu. Dan bisa jadi Azamin juga gitu, kayaknya nggak sih? Okay, I'm trying to gauge this with the audience that I think are likely going to be watching this are mostly going to be urban people. So what about in urban Islamic circles and settings? Like, is an arranged marriage still the common thing? Mungkin ada 2 jenis lagi nih urban marriage-nya. Mungkin yang kayak Azamin tadi, yang memang orang tuanya terlibat aktif. Ada di circle
circle orang hijrah itu loh, yang perjodohannya ada semacam biro jodohnya, terus kita submit CV. Aku nggak tahu kamu pernah dengar apa enggak? Mungkin Viru pernah dengar. Pernah. Jadi ada nih komunitas muslim yang konservatif. Udah gitu, kalau kamu mau jodoh, kamu tulis CV tentang kamu, terus nanti akan di matchmaking. Iya. Dan itu tanpa pacaran jadinya. Oke. Ta'aruf. Jadi ta'aruf itu kan sebenarnya konsepnya kenalan, bahasa secara harfiah. So ta'aruf means to kenalan. Iya. Literally artinya cuma kenalan doang. Okay. Yeah, because I mean, let's call out the elephant in the room. One of the most, I guess, I don't know if it's taboo, but definitely a controversial question that a lot of non-Muslims have when it comes to Islam specifically is the conversation around dating, right? Because correct me if I am wrong, please, but people have told me that in Islam it's haram to pacaran. Right. Pernah ada gerakan besar banget namanya Indonesia tanpa pacaran. Oh my goodness, when was this? 10 tahun yang lalu, 5 Bisa, tahun yang lalu. Iya, bisa Lupa jadi sih, 5 tapi bisa gue ingat jadi tuh, 5 tahun lalu. Twitter Dan itu gerakan apa yang sangat besar. Wow. Dan kalau misalnya itu mungkin udah sangat fosil banget ya, mungkin kayak agak sulit untuk mencari-cari itu ya. Tapi kalau lu tengok-tengok ya di TikTok tuh ya, konten-konten anti pacaran tuh rame loh. Really, justru when I was on TikTok, and there was this one video, sempat, beda. yeah, algorithmnya beda, like they show us different things. Iya. But on my side of TikTok, I remember there was this one video that went viral of somebody calling out, well, why is it? Well, okay, secara like di ajaran Islam itu kan pacaran is haram, right? It's not mahram, yeah, that. But the fact is, when you look at the very least, I don't know if this applies outside of Jakarta, but at the very least, if we're just going to contain it to Jakarta, everybody pacaran, right? So it's like, to an extent, there are certain things in Islam, teachings in Islam that need to reinterpretasi udah ini udah bisa jawab ya. to adapt to modern climate. Tergantung pada subtopik apa ya. Cuman kalau dalam pacaran sih kayaknya konsensusnya itu udah haram deh. Jadi orang yang pacaran, memang orang misalnya kalau lihat di Jakarta gitu ya, semua orang pacaran ya, tapi itu bukan berarti tidak dosa, meskipun itu norm. And that's only Jakarta. Again, aku kan nggak tahu kalau di Jakarta tuh seperti apa. Setidaknya kalau di Jakarta pacaran, I mean come on, like even I see Muslims like going on dates. Nah iya, jadinya Muslim yang taat tidak pacaran itu melihat sekitar mereka orang-orang pacaran ini adalah ujian. Apakah mereka mau conform terhadap conformity gitu, atau mereka mau stay obedient and faithful to their faith. Culture needs to accommodate to people. People should not accommodate to culture. As in to say, because times change, and so because times change, culture needs to accommodate to that change. Would you say that that should be the case with religion as well, and certain religious teachings and principles? Itu kan keniscayaan. What does that mean? Keniscayaan. That's the reality. Okay. Memang misalnya nih, anggaplah ada Islam yang otentik. Itu kan kalau dipraktekkan di tempat lain pasti termanifestasinya beda. Kayak interpretasinya beda-beda. Dan bagaimana religion accustomed to the culture itu juga hasilnya akan beda-beda, dan itu keniscayaan. Dan itu udah terbukti keniscayaan gitu, kayak Islam di Indonesia, Islam di Saudi Arabia, di Malaysia aja tetangga kita itu kan beda. Okay. Nah, yang berusaha untuk resist perubahan itu biasanya yang akan menghasilkan banyak damage. Entah damage-nya itu cost-nya nyawa, misalnya kayak perang gitu ya, atau cost-nya social cost. Jadi misalnya orang-orang yang hijrah itu mereka cutting off, anggaplah keluarganya, temennya, itu kan ada social cost. Atau emotional cost, karena mereka menganggap cinta itu adalah hal yang haram, cinta di luar pernikahan itu hal yang haram, sehingga mereka harus menanggung patah hati dari cinta yang tidak mereka perjuangkan misalnya. Ya itu, kalau nggak tidak menyesuaikan dengan custom setempat atau bahkan dengan human nature, ya akan banyak cost-nya, banyak pengorbanan. Kalau misalnya agama yang nggak berhasil adapt, lama-lama nggak laku. Maksudnya sejarah membuktikan itu. That too, ya. Agama yang panjang umur dan pemeluknya banyak adalah agama yang adaptif terhadap ke kultur manusianya. Do you guys feel like Islam is adapting to modern times? Ya kalau tadi dilihat dari bukti bahwa ya lu Islam di
Indonesia bisa beda gitu loh, kayak experience orang yang bukan Islam melihat orang beragama Islam di Indonesia sama orang beragama Islam di Arab Saudi gitu, itu bisa beda banget gitu. Itu kan udah bukti bahwa emang pasti ada adaptability-nya gitu si agamanya itu. Oh yeah, true. Just the fact that Islam in one geography is different from Islam in another geography, that's already a form of adaptation. Yeah, you're right. Mungkin gue namain konteks ya terkait pacaran ini sebenarnya kan kalau dari arti yang gue tahu ya, kalau salah itu dari bahasa Melayu itu sebenarnya istilah untuk merujuk pada bukan perjodohan. Itu adalah rentang antara lu lamaran sama pas nikahnya, apa namanya itu? Iya, tunangan sebenarnya. Pacaran. Jadi kalau katanya orang zaman dulu tuh kalau misalnya udah dilamar, si perempuannya tuh pakai pacar Cina tuh, kukunya jadi merah-merah gitu untuk menandakan bahwa dia udah dilamar sama cowok gitu kan. Terus habis itu ya namanya bahasa berkembang, terus jadi ya pacaran jadi sama seperti kencan atau dating tadi kan. Nah sebenarnya yang kalau gua tahu ya, kalau misal yang gua pahami ya, kalau misalnya yang dilarang tuh sebenarnya kegiatannya gitu. Sex before marriage. Bukan statusnya. Karena pada akhirnya kalau misalnya ya gue kan dulu juga di organisasi keagamaan gitu ya. Ya ada aja yang kayak pacaran juga tapi gitu. Jangan pergi berduaan, jangan pegangan tangan. Gitu. Misalnya lu tadi kan itu tuh si yang di trailer temennya. Jadi kalau statusnya tuh nggak apa-apa, cuman yang sebenarnya bikin haram tuh karena kegiatan pacarannya. Skinship, like physical contact. But what if you're going just the two of you, there's no family member like a mahram, there's no mahram, but you're not doing anything and you keep your distance? Masih nggak boleh? Berduaan itu nggak boleh, meskipun nggak ngapa-ngapain. Is it the concept of like you need a witness kalau or something? Kalau di ruang publik itu bisa sih. Di ruang publik apa? Di ruang publik nggak apa-apa kan? Tapi waktu itu tuh siapa ya? Bentar. Tahu gue gitu. Hanung Bramantyo dan Saskia Adiameka, aku ingat banget nonton di acara gosip. Jadi mereka kan ceritanya ta'aruf. Udah gitu mereka nggak boleh kencan pergi berdua dong. Tapi mereka pergi nonton bioskop dan mereka tuh bawa third wheel satu. Bawa third wheel. Third wheel. Iya. Jadi mereka memang konsepnya tuh nggak mau pacaran. Jadi kalau nggak mau pacaran dengan maunya ta'aruf, supaya ta'arufnya tuh tetap ta'aruf. Kalau mereka pergi kencan, mereka ngajak someone else to third wheel. Temennya gitu. I see. Menarik ya? This is so. Buatku yang orang Muslim juga menarik. Aku sebagai orang yang non Muslim dan juga sangat state the obvious, liberal, Western kayak gitu. This is like I am fascinated. Kalau versi ekstrim itu bahkan nggak boleh bicara face to face tanpa hijab itu penutup ya. Jadi aku pernah menyaksikan, ya Allah, ini aku yang Muslim aja juga kaget. Aneh karena mereka tuh tahu nggak? Jadi ini cewek, ini cowok, tapi mereka gini, cewek kayak gini. Aku tahu terus lagi. Mereka komunikasinya kayak oper-operan HP. Udah gitu, kadang-kadang ada kayak tirainya gitu. Jadi mereka harus bicara di balik tirai. Oh my god, that's like the Catholic confession. Nggak, kalau Katolik kan depan-depanan dong. Well, no, I thought Catholic. Okay, we're the wrong people to talk about this. I thought Catholic confession is you sit side by side and it's like. Oh, side to side. Oke, gue I thought it's side to side. Iya. Enggak tahu, aku nontonnya dari 911. Iya. Nah itu pertama kali aku lihat itu mereka kenapa sih? Aku nanya ke teman aku terus katanya kayaknya itu pacaran gitu. Maksudnya gitu ta'aruf. Atau mungkin bisa juga mereka sebenarnya bukan ta'aruf atau bukan pacaran, tapi mereka punya restriction komunikasi ke lawan jenis gitu. Terus sih setelah yang pertama kali lihat itu, selanjutnya aku beberapa kali witness komunikasi yang kayak gitu juga. Karena udah lebih aware kan. Oh, ternyata ada komunikasi gini, terus sehingga lu jadi lebih aware kan sama lingkungan. Jadi pas ada yang kayak gitu jadi kelihatan. Kayaknya yang itu that's too much. Even for pasti ada, but even I don't know, I feel like even for Indonesian standards, I understand that Indonesia is a very, very conservative, religious country. Majority of people here are Muslim. That's, that what you described, that's a little bit too extreme. But I'm wondering, like tadi yang kita nonton trailer Azam ini nih, like the circumstances, the environment in which like all of that took place for you guys, is that something that's just like, oh ya itu mah biasa, like in my circle like that? Itu biasa. Jadi kayak anggaplah dua keluarga yang baik-baik, punya anak-anak yang usia menikah, ya jodohin aja. Maksudnya lebih ke efisiensi juga. Dan lebih untuk pertemanan juga. Cause isn't that why you asked your
why you ask your parents to Iya, set you iya. up is because it's just efficient. Iya, karena Meminimalisir drama. betul. Drama ketika Yeah. Gue adjustment. tuh orang yang udah nikah di lingkungan gue tuh banyak gitu ya. Maksudnya ya baik yang seumuran atau yang lebih tua gitu. Dan gue sedikit banyak tahu lah apa konflik-konflik yang bisa terjadi di apa yang berkaitan sama Yeah. keluarga apa tadi sebenarnya in-law di lingkungan apa sih in-law bahasa Indonesia? Apa mertua? Mertua, ya mertua besan gitu tuh ada dynamics yang kayak wah gue kalau misalnya kalau gue kedapatan masalah kayak gini gue nggak mau udah ribet banget kayaknya gitu. Jadi gue ya udah pilih yang udah saling kenal, sama-sama nggak ada hubungan baik. Dan keluarga gue tuh ini gue tanya juga ke istri gue kan. Jadi emang salah satu yang bikin gue pede melakukan itu juga karena keluarga gue tuh terbuka sama orang baru. Sangat lagi-lagi dia akomodatif juga gitu. Jadi nggak dianggap sendiri gitu. Ibu gue tuh nganggap istri gue tuh ya anaknya juga gitu. Jadi gue pede gitu. Masa nggak ada sih yang mau sama keluarga gue gitu loh kayaknya. Saya pasti kalaupun nggak kenal pasti nyaman kok, tenang aja, kita nggak aneh-aneh gitulah. Like we're chill. Chill banget gitu. Itu poin-poin kenapa gue milih dijodohin gitu, karena nggak mau ribet. Nah cuman kalau dari sisi istri gue sebenarnya dia termasuk yang menolak gitu. So she was a lot like Jasmine in the beginning. Gue juga menolak sebenarnya. But you asked your parents to. Ada istri gue nih. Nah gue dulu nggak serak kenapa waktu itu dia belum lulus kuliah. Baru lagi proses sidang. Gua pertama pengennya tadi paling nggak seumuran atau mungkin lebih tua dikit gitu ya. Karena dari situ dia paling nggak udah lulus kuliah dan udah pernah kerja. Sebenarnya itu syarat yang gua kasih ke diri gue sendiri untuk jodohnya, karena itu yang bisa bikin gua nakar, oh ini orang udah pernah hidup di luar kampus, udah pernah hidup profesional, udah pernah menuhin kehidupannya sendiri. Nah, istri gue belum lulus, jadi gue sebenarnya udah nggak serak, cuman ibu gue udah kadung bilang gitu loh, kayak maksudnya udah saling kenal, udah sama dia aja gitu gitulah, kayak gue nggak nyaman karena gue kenal juga, gue waktu itu kan udah lulus, tapi teman-teman gue ada yang beberapa yang belum lulus, jadi gue tahu psikologi mbak-mbak yang pada belum lulus kuliah terus dipaksa nikah. Sangat tidak menyenangkan. Bahkan kakak gue dulu hitungannya kayak gitu juga. Waktu dia S2 udah mau lagi tesis S2, dia sempat ada pressure untuk nikah gitu. Jadi kayak gue ngeliat kakak gue, kasihan banget gitu, kayak mesti handling with this shit gitu kan. Ya gue ujungnya kayak gue iyain, tapi gue tahu bakal ditolak gitu. Nggak apa-apa, tolak aja gitu. Nah cuman di luar dugaan ternyata emang orang tuanya dia juga pengen banget, sehingga dia untuk menolak agak susah. Dan lipat duanya adalah istri gue tuh waktu itu ya di usia segitu itu sebenarnya masih belum bisa punya kemampuan sosial yang baik gitu. Bahkan waktu itu sempat kita waktu udah nikah juga dia untuk sekedar ngobrol sama mama komplek aja susah banget gitu. Dia susah banget untuk ngobrol sama orang baru. Iya. Karena walaupun kita dari background yang mirip, tapi pas kuliah gue tuh kayak istilahnya apa ya, fast track gitu. Jadi pas di kuliah tuh gue mencoba segala macam hal organisasi, sehingga social skill gue meningkat jauh drastis daripada waktu SMA. Sedangkan istri gue nggak kayak gitu, waktu kuliah dia istilahnya business as usual aja gitu. Jadi dia memang introvert, tapi di satu sisi dia masih socially awkward sebenarnya waktu nikah. Sangat sulit untuk bisa ngobrol sama orang baru. Nah karena ada permasalahan itu juga menumpuk, sehingga dia kesulitan untuk menolak gitu. Baru menolak tuh kayak udah mungkin berjalan berapa minggu, berapa bulan, itu akhirnya keluar penolakannya, padahal dari awal udah harusnya dia udah nggak setuju aja gitu. Cuman karena tadi orang tuanya pengen dibujuk-bujuk, istri gue susah bilangnya gitu kan. Akhirnya ya setelah berapa bulan, gue lupa sih berapa bulan waktu itu ya, akhirnya ibunya bilang ke gue kayak iya anaknya nggak mau. Oh iya nggak apa-apa tante, saya juga sudah menduga. Gue kan udah menunggu-nunggu gitu kan, karena ini kenapa nggak ditolak-tolak nih, perasaan harusnya ditolak aja gitu kan. Nah setelah ditolak itu kenapa gue bisa kejadian, karena setelah berjalan berapa bulan waktu itu ada momen gue ditolak beasiswa gitu, terus gue mulai
berpikir lagi kayak ini kayak gue belum siap deh. Kayak gue kehidupan gue belum jelas kenapa gue udah mikirin nikah gitu. Jadi gue nggak nyari waktu itu. Jadi habis ditolak harusnya gue nyari tapi malah kayak gue belum jelas. Udah gue fokus nyari kejelasan hidup dulu lah gitu kan. Nah pas gue udah mulai jelas, istri gue pas lulus kuliah. Nah itulah momennya pas gitu kan. Pas gue mulai nyari lagi, dianya bebannya udah hilang dan dia ya ujung-ujungnya berpikiran sama kayak gue gitu kayak ya udahlah nggak apa-apa nyenengin orang tua gitu. Toh gue aja juga kitanya sendiri juga emang sebenarnya open to it. Akomodatif Yeah, sebenarnya. you're open to it. Kebanyakan begitu kok. Iya, kebanyakan begitu. Tidak melibatkan pemaksaan. Tidak melibatkan Makanya kalau lu lihat statistiknya sampai 50% kan yang perjodohan. Itu cukup mengagetkan sih buat orang-orang yang taunya nikah tuh karena cinta. Nah, bisa jadi itu satisfaction-nya tinggi karena sebelum menikah udah ada approval dari kedua belah pihak keluarga. Betul. Karena aku tuh pernah ada di hubungan yang harus pisah karena keluarga nggak approve dan aku sangat memahami itu karena cost-nya untuk lanjut itu emotional cost-nya bisa gede banget. It's a very aku big akan burden. subscribing mungkin endless drama for the rest of my life. Jadi aku sangat paham gitu kenapa itu harus bubar. Nah tapi sebenarnya dulu gue juga sempat pacaran juga. Orang tua gue melarang pacaran, tapi mereka juga nggak bisa segitu banyak enforcement untuk enggak karena dulu mereka gitu juga. Iya. Mereka pacaran juga sebelum nikah. Nah kakak gue nikah sama pacarnya gitu ya. Adik gue nikah juga sama pacarnya. Nah gue itu minta dijodohin jadi kayak tetap aja aneh sebenarnya di keluarga. Karena that's not your family's culture. Sebenarnya kayak gitu. Nah gue punya teman-teman yang juga kayak gitu. Dia sendiri doang yang dijodohin karena dia menganggap keluarganya kayak ya mungkin bisa kamu percaya keluarga kamu bisa mengandalkan keluarga kamu untuk mencarikan perfect suitor buat kamu. Bener. Nah kalau tadi perjodohan yang lain-lain kan teman orang-orang lain tuh mungkin nggak percaya sama keluarganya tapi mau dijodohin akhirnya dijodohin yang lain tuh third party misalnya tadi ada komunitas biro jodoh hijrah itu loh. Ada juga teman gue yang ujungnya kayak ya udah semacam dia dulu punya guru organisasi Islam ya Rohis, terus dia dekat sama dia. Nah guru ini punya yang dekat sama cewek juga gitu. Mereka nggak kenal satu sama lain tapi sama-sama kenal sama si guru ini sehingga dijodohin gitu. Ada yang kayak gitu. Nah gue memilih jalur orang tua karena gue pernah kan ada posisi gue setiap dekat sama cewek gue deketin gue kenalin ke orang tua. Nah pas gue kenalin ke orang tua gue ya orang tua gue dalam hal ini ibu gue ya sangat-sangat akomodatif gitu ya. Tapi gue bisa melihat respon secara utuh bahwa itu sebenarnya dia nggak setuju gitu. Seneng tapi lu bisa lihat itu sebenarnya nggak setuju deh orang ini kayaknya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya dari sukunya yang berbeda gitu misalnya. Gue menebak itu. Pada akhirnya waktu gue mau nikah ya gue langsung konfront aja ke orang tua. Ada nggak sih kriteria sebenarnya? Kalau ada bilang aja, nggak usah disembunyiin gitu. Gue mau nikah nih nggak ada masalah gitu. Kalau ada bilang aja gitu. Ada, oh ya udah, cari aja kalau gitu yang sesuai. Gitu. What about with you getting married young? Because you got married at 23. Was that your choice? Iya bahkan gue dulu mau mulai bilang ke orang tua tuh dari umur 22 gue bilang. Oh udah mau menikah? Bisa gak sih alasan sebenarnya tuh karena emotional support? Karena kan kamu bilang kamu tuh cuma bisa paling terbuka ke pasangan. Itu juga pastinya. Jadi untuk self sustain dia, dia butuh hubungan yang sehat untuk emotionally rich. Iya. Iya. As in like that's one of the reasons why some people want to get married at a younger age. Karena kan kalau dalam Islam kan kamu nggak bisa get intimate kecuali sama pasangan sah kamu. Jadi makanya menikah itu solusi gitu. Kayak having sex tuh diregulasi banget, cuman bisa setelah nikah. Gitu. Jadi kayak ya udah itu jalan keluar buat gue. Dan gue ya alhamdulillah bukan dari keluarga yang mesti nanggung anggota keluarga gue yang lain ya. Jadi gue nggak ada tanggungan. Jadi benar-benar nikah tuh kayak cuman ganti status aja gitu, maksudnya setelah lu jadi punya teman hidup aja. Bedanya cuma jadi punya teman hidup aja. Karena gue pun waktu itu gue yang punya anak kan sekarang. Tapi itu tuh bener-bener pure dari keputusan istri gue gitu. Gue maunya nggak mau langsung gitu. Kayak gue mungkin nunggu 2-3 tahun dulu sampai kita lebih kenal diri. Tapi istri gue nggak bisa, ini harus sekarang gitu kayak. Dan gue waktu itu menakar karena kita punya sangat banyak safety net ya. Safety netnya sangat-sangat cukup gitu kan.
oh ini bisa masuk, masih masuk lah hitungan gue gitu, ya udah. Right. Ini secara skenario sebenarnya ini kan, maksudnya efisien dan efektif gitu. Yeah, and not only that, I think it's healthy. I think it's healthy because let me tell you, one of the problems when it comes to dating and especially marriage, at least like coming from a more Western perspective, is that we live in a society, in a modern world that really hyper romanticizes romance. And very hyper glamorizes sex. And so a lot of people, and I know a lot of people like this, I've seen it with my own eyes, how they meet somebody and it's like immediately like you get that spark. Whether that spark is just because you're horny because they're super attractive and you want to sleep with them, or it's just that spark of like this excitement of like, oh my god, this is somebody new, and you go into it really, really strong, and then you have all of that momentum in the earlier years of you guys being together, and then it doesn't last throughout. Menurut aku sebenarnya, I don't really have enough data to substantiate this just yet, but I think dari pandangannya aku, I feel like that's why in the West, at least, that's why divorce rates are very, very high. What's interesting when I was looking into the data for arranged marriages, so it says over here, this is from statisticbrain.com, so I don't know how reliable this is. As always, just do your own research. Yeah. Arranged marriages constitute 55% of marriages worldwide, yet according to a 2012 study, they have a global divorce rate of only 4%. And that's remarkably low. Yeah. That is, and I feel like, state the obvious, arranged marriages are usually more of an Eastern thing compared to like a Western thing. Western divorce rates are actually very high. And I feel like it's because, again, it's that culture of over romanticizing romance, over glorification of sex. You do everything in the beginning and then you don't have enough to make it last throughout the marriage. Yeah. Tapi itu kan different value ya nggak sih? Of Orang course. yang ngambil, menurut aku divorce, kan orang suka bilang divorce itu adalah kegagalan. Yeah. Tapi kan sebenarnya buat orang yang divorce bisa jadi itu suatu keberhasilan dari memutus rumah tangga yang nggak sehat, Of course, misalnya, yeah. Setuju. atau keberhasilan untuk entah menjadi dirinya sendiri. Misalnya kalau dalam pernikahan itu restriksinya banyak. Mhm. Dan aku rasa itu dua value yang different gitu. Karena orang yang tidak cerai belum tentu bahagia, bisa aja karena mereka tidak mungkin cerai, anaknya kebanyakan misalnya, atau breadwinnernya cuma satu, nggak double window, breadwinnernya cuma satu, atau nggak berani untuk menghadapi konflik itu ke keluarga gitu. Misalnya karena kan divorce itu kalau di Indonesia divorce itu besar ya, hal besar. Karena melibatkan keluarga gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di Western, kalau divorce itu kan cuma melibatkan pengadilan dan dua individual, jadi prosesnya lebih mudah. Bisa jadi mungkin kalau misalnya di Eastern culture itu perceraian itu prosesnya lebih mudah dan murah. Perceraian mahal loh. Kalau perceraian mudah dan murah, bisa jadi juga perceraian tinggi gitu. Well, I feel like the other part too that you brought up and I forgot to mention is also, I think in the West, because Western cultures tend to be more individualistic, there's this attitude of like, well, a marriage, like this is our love life, right? Like, so let's say, like, I don't know, hypothetically, Tito and I, like, we start dating, right? And then we want to get married. It's like very, very seldom. I'm not saying that it doesn't happen, but I'm saying it's very seldom, especially in modern Western culture, where it's like you think, okay, but what about mom and dad? Like, what would they think, right? The attitude is always just like, no, this is our right, this is our love, like, and it's just kind of that attitude of like, oh, this is just about us. Padahal in reality, marriage is more than just two individuals, it's two families coming together. Dan biasanya kan yang kayak gitu, misalnya yang seperti Western value, sebelum menikah dua individual ini sudah self-sustain, mereka sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi ketika mereka pisah, konsekuensi ekonominya tidak setinggi orang-orang yang menikah untuk mencari penghidupan. Anggaplah aku perempuan yang tidak punya pekerjaan, tidak punya karir, aku akan menyeleksi potential husbands berdasarkan economic power mereka gitu. Karena mereka adalah penghidupanku gitu kan. Nah, kalau misalnya aku udah dapet suami sebagai penghidupanku secara ekonomi, aku nggak punya opsi untuk cerai dong. Opsi yang cerai itu adalah opsi yang tidak
tidak viable buat aku, karena berarti aku harus kerja, harus apa, sedangkan aku misalnya anggaplah aku tidak punya skill, tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan, karena seumur hidup aku selalu dihidupi oleh orang tua aku, kemudian oleh suami aku. Jadi itu adalah keputusan yang berat. Mending aku bertahan di dalam pernikahan yang tidak bahagia tapi aku bisa hidup. Gitu. Belum lagi kalau punya anak gitu. Jadi aku merasa itu kayak different value gitu. Kayak divorce rate tinggi atau rendah itu belum tentu reflektif terhadap tingkat kebahagiaan dan satisfaction, life satisfaction. You know, of course there are people like you, like your parents that, you know, were set up in an arranged marriage, and then of course alhamdulillah ya bagus-bagus aja, happy aja. Because I know the alternative of that, there are a lot of arranged marriages that end up down the toilet. And hancur banget. Like I remember I have this one friend, and she texted me one time, and like I swear I nearly started crying because she was sharing with me about how her mom, so for context, my friend, she's Muslim and she comes from a very, very Muslim family, and so super conservative as heck. And so her parents were in an arranged marriage, and I mean basically, long story short, husband's a jerk, and you know, they're really, you know, her mom, when they were in an arranged marriage, like she was really against it. Parents didn't really give her a choice. Like it was really much something that she was forced into doing, and I don't want to discount that part of this conversation as well. That of course there are unfortunately a lot of women that mau nggak mau emang terpaksa harus demi keluarga, demi memuaskan orang tua, demi apa kek. And no, the part that yang aku kayak hampir nangis bacanya itu, because apparently her mom was watching one of my videos, and she like follows me on Instagram, and so she saw that I, you know, like I do content creation, and like I launched a business and all that type of stuff. And so basically her mom was telling my friend, her daughter, of like how I'm so jealous because I've always wanted to do that, but I got married at 20 years old only to now end up in a marriage with a man that I hate. And I'm just like, oh my God, itu menyedihkan. Dan kayaknya success rate-nya itu kayaknya lebih tinggi risikonya perjodohan yang sama biro jodoh daripada sama keluarga deh. Yang aku dapat cerita-cerita, masalah sedih, itu justru yang kayak suaminya selingkuh. Oh, kayaknya Azam selingkuh ya. Suaminya selingkuh terus alasannya belum nonton udah judgment. Tadi di trailer kan ada gitu, kamu selingkuh sama apa gitu. Pokoknya Jasmine apa namanya, iniin dia. Dia punya alasan religius dari selingkuhnya, atau mau nambah istri, atau violence dan controlling. Itu yang kayak gitu tuh, itu lebih bagian ta'aruf yang mengerikan menurut aku. Karena kita nggak kenal. Nah, itu dan ini terjadi cukup, iya benar sih, gue dan cukup common. Kamu ngerasa ini cukup common? Gue nggak bisa ngelihat itu karena emang lingkungan gue kayak terlalu baik. Kayak gue tuh kalaupun ada, gue nggak bisa lihat itu di kayak level I gitu. Gue harus deep dulu baru kelihatan gitu kan. Nah, untuk kasus ini kayaknya iya gue sepakat, karena kayak misalnya nih masalah ta'aruf tadi, dalam hal ini kan sebenarnya perkenalan aja. Ada biasanya orang yang menganggap bahwa ini konyol karena kayak ya lu harus pacaran lah, karena lu harus kenal luar dalam. Betul, tapi harus ketemu masalah. Tapi kenyataannya kan lu juga pas lagi pacaran juga ada juga orang-orang yang pernikahannya nggak bertahan karena lu pacaran gitu. Kayak gue ada kok temen yang orang tuanya pacaran 10 tahun terus akhirnya dia broken home gitu. Ada aja gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi lagi-lagi ini bukan masalah dia durasinya gitu kan. Kayak jadi dalam hal ini kayak kenalannya strategis nggak? Betul, kenalannya strategis nggak, dan masalahnya adalah jujur apa enggak tuh pas kenalan. Betul. Nah, masalah ta'aruf pakai CV ini kan tidak akomodatif ya. Maksudnya kita nggak bisa tahu dia problem solvingnya gimana. Gimana dia. Nah, betul. Itu tuh kayak harus ada ini. Kalau dalam kasus temen gue yang akhirnya dia pakai CV dan ya berhasil itu ya, akhirnya dia punya rasa kepercayaan, dia punya trust yang sangat tinggi sama si matchmakernya. Karena tadi matchmaker ini kenal sama dia dari zaman SMA. So like dia kenal sama si matchmakernya, kenal sama istrinya juga dari zaman SMA. Wow. Mereka saling nggak kenal tapi dua-duanya sama-sama kenal value masing-masing gitu. Jadi kayak oke, dia bilang dia orang kayak gini, terus kita buktikan benar gitu. Nah, ini tuh
masalah kalau misalnya pakai third party yang dimana nggak begitu kenal si yang nggak begitu matchmaker-nya. kenal, udah gitu heavily punya patriarchal values. Yeah. Jadi ketika ada masalah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh si suaminya, misalnya suaminya itu melakukan kekerasan atau suaminya justified selingkuh gitu atas nama agama atau karena dia misalnya pengen nambah istri atau kayak gimana, itu akan susah banget address-nya. Yeah. Karena itu justified perilakunya, tidak dianggap sebagai. Tapi kalau masalah itu bukannya perbuatan kalau buruk. misalnya nggak berjodohan juga sama ya masalahnya. Kayak kalau misalnya patriarkal juga Tapi kan kalau udah tahu. Maksudnya gini. tendensi ya. Betul, kalau misalnya udah pacaran kan kita tahu pasangan kita tuh memang punya tendensi untuk violence atau kita tahu dia memang tidak setia atau apa. Kita tahu, jadi ketika menikah kita tahu kita membawa risiko itu ke dalam pernikahan. Karena menikah dengan orang itu. Nah, bedanya sama ta'aruf kan surprise. Iya. Iya, waktunya tadi ya sebentar. Nah, itu emang menurut gua emang dari prosesnya tuh istilahnya kalau perusahaan ya mau merger itu kan lu harus melakukan due diligence. Due diligence-nya ekstra gitu. Lu kalau misalnya emang nggak percaya terus lu punya resiko-resiko misalnya kayak gue tuh kalau misalnya sebelum nikah tuh ya gue sudah sangat melis gitu ya kayak hal-hal terburuk apa yang akan terjadi misalnya kayak kalau misalnya gue habis pesta besar-besaran terus gue harus cerai gitu, apakah gue siap gitu kan. Kalau misalnya ternyata gue atau istri mandul gitu ternyata, apakah kita akan melanjutkan ini atau enggak gitu tuh gue pikirin gitu. Dan ya sejauh ini sih checklist yang gue nggak bisa gue checklist cuman kayak kalau misalnya anak gue berkebutuhan khusus gitu, kayak gue punya mental capacity apa enggak, nah itu gue sebenarnya ragu gitu. Ya akhirnya gue mencari ya dari ini aja ya, dari apa namanya keturunan gitu, lihat kayak probabilitasnya kalau misalnya ya dari keluarganya nggak ada ya mungkin berkurang resikonya, gue nggak tahu ya. Misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya yang tadi ya ketika dealing with ya kayak apa kecenderungan untuk selingkuh, kecenderungan untuk Melakukan kekerasan itu, nah itu tuh harus melakukan due diligence yang bisa jadi nggak bisa cuman melibatkan si pihak ketiga doang gitu. Yang ditanya referensinya tuh bisa dari temannya gitu kan, kayak harus nyarinya kayak gitu memang ekstra. Nah, cuman masalahnya kadang cewek tuh udah tahu ya cowoknya red flag kadang tetap dilanjutin. Yup. Itu kan masalah lain dong. Ya itu masalah. Oh ya. Nah, cuman bedanya kan tadi dijodohin sama enggak, bedanya cewek yang tetap lanjut sama cowok red flag ini tahu risikonya nih kalau lanjut sama cowok ini. Sedangkan kalau yang dijodohin sama anggaplah masih orang asing, terus ternyata orang asing ini jahat, itu yang dia belum siap. But would you say that within an arranged marriage the pressure is so much higher on the women still, because let's say like your parents set you up, I don't know, in my head, I don't know if this is true, but in my head, like this is how I've always imagined it, that the pressure for a woman that are being set up by their parents to be in an arranged marriage, for the daughter to go against her parents is so much heavier and it's so much more difficult compared to if the son were to go against his parents and say like, no, I don't want to be in an arranged marriage. Like I think that's also a factor. Aku rasa iya. Karena sebenarnya secara umum aja ya, baik itu dijodohin atau enggak, biasanya kan anak perempuan itu lebih strict, dikasih aturan yang lebih strict sama orang tuanya. Misalnya nggak boleh pacaran atau nggak, pokoknya memang naturally lebih strict ke perempuan. Jadi naturally pressure-nya lebih gede perempuan, baik itu dijodohin atau enggak ya. Where do liberal Muslims and conservative Muslims typically stand on the topic of arranged marriages? Like is that something that, apalagi the younger generation of Muslims these days, and then you intersect that with the younger generation of misalnya the younger generation of urban Muslims, like is this something that there's like a movement, like a small movement that people are fighting against, like no, this is a violation of our freedom? Nah nih gue punya cerita menarik. Jadi waktu gue kuliah, gue pernah ngajakin teman-teman di kuliah tuh kayak thought eksperimen gitu ya. Okay. Kalau misalnya lu dijodohin lu mau apa enggak gitu. Temen gue banyak yang langsung bilang enggak lah, kalau istri mau gue harus cari sendiri. Are they Muslim or? Muslim. Oh, okay. Kalau Muslim semua, kayak kalau misalnya nikah mah harus cari sendiri lah, masa dicariin gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, gue tuh termasuk yang nggak suka kalau terlalu ekstrim kayak gitu. Kayak
jodoh harus banget nyari sendiri. Pokoknya kalau misalnya pun lu suka nih sama orangnya, tapi kalau dicariin nggak mau gitu sih. Kayak soal itu terdengar di kepala gue kayak gitu. Kayak lu bisa aja nih suka sama orang ini, tapi karena itu dicariin sama orang tua atau dicariin apa dijodohin gitu kan, lu jadi kayak nggak mau gitu karena aturan dasarnya lu nggak mau dicariin gitu. Kayak gue tuh nggak suka sama hal yang kayak gitu. Termasuk juga sama yang nggak mau banget nyari sendiri atau harus dijodohin, itu juga gue nggak suka gitu. Kayak bisa aja kok lu nyari yang sesuai sama apa kejadiannya nanti gimana gitu kan, lu punya idealisme di kepala lu kan. Terus nanti ketemunya ntar gimana ya bisa aja nggak sesuai sama yang di kepala lu tahu. Tapi kan ketika masuk violation of freedom itu berarti ketika dia nggak mau, ketika dia nggak suka. But to answer your question, I can actually speak a little bit on this experience because I've thought about if my mom, and I feel like I've said this before online, kalau sampai mami aku coba, if she tries it with me, I will run away from home. I will run away. Ogah banget. Kamu gak kasih chance sama sekali? No, absolutely not. Aku gak mau Why banget. not? Ogah banget. Yeah, exactly. I thought about, but why do I feel this way? Why am I so against? Padahal kan, terus my mom watched the clip of me saying that, and my mom went into my room, and my mom was like, tapi kan mami kalau cuma kenalin aja, emang kenapa sih? And I'm like, okay, that's a fair question. That's a good question. Why do I feel this way? Why am I so against this idea of my mother being the one to set me up with a guy? Kayak kamu khawatir kemerdekaan kamu terusik. No, I feel like it's because, and especially being Asian, a lot of Asian kids will relate to this. As Asians, we abide by cultural norms whereby we give up a lot of authority to our parents. Kata kasarnya, Asian parents are very strict. They control kayak jurusan apa, kuliah mau jurusan apa. Yeah, exactly. Like I went in as musical theater. I switched over to business because my mom's fucking Chinese and she's like, itu nggak menghasilkan duit, kamu nanti jadi miskin. Right? Tapi bener nggak dia? Bener. But that's not the point. The point is that I feel like for a lot of us is because we feel like our parents already take dominion and control over so many other aspects of our lives. What career we go into, what we major in college, and you know what we do with our time after school, what extracurriculars we do. And the last thing that we want, that we hold sacred, is our ability to choose for ourselves who we get to spend the rest of our lives with and who we love. And so it's like that's why with me especially, my mother takes control of every other aspect of my life. So it's like, leave this one for me. Give me something that I get full control over. I think that's the reason why. Bisa. Itu make sense juga. Karena kan di kultur kita tuh orang tua masih banyak gitu ya kasus orang tua melihat anaknya itu sebagai perpanjangan dirinya, bukan sebagai individu sendiri. Tapi kalau aku open for setting up sih. You're open to it? Kalau misalnya ada orang yang aku percaya, terus dia bilang ini Mel kayaknya cocok sama ini, mau ketemu nggak? Kayak aku open sih. Nah itu juga, my mother does not know me. Itu I don't trust her. Faktor trust ya. Trust, and it's the fact that I know that if she chooses a man for me, it's a man that she wants. I see. Yeah, because a lot of times I'm sure so many Asian women especially like relate to this every time, like your parents, and it's usually a mother. Kalau sama daughter, it's usually the mom. When your mother describes like the type of man that you should look for, cowoknya harus kayak begini, it's all the things that she wants in a man, not what you yourself want. Tapi itu terjadi sama gue juga sebenarnya. Your dad projecting ibu gue. Your mom projecting her wants in a. Jadi kayak dia tuh menganggap bahwa gue tuh sukanya ya kayak yang kayak istri gue gini. Padahal enggak juga. Orang betul enggak deh. Ini gue kasih disclaimer depan ya. Gue tuh istri gue tuh bukan tipe gue. Gue tuh juga bukan tipe istri gue gitu. Kayak kita tuh beneran literally melakukan ini out of ya udah emang mau berbakti sama orang tua lah. Itu bahasa yang lebih halusnya gitu. Cuman ya udah biar mudah aja gitu. Tapi it cost you sepanjang hidup. Iya. Gue nggak masalah dealing with that gitu kalau gue. Karena ya tadi kan kayak masalah gue tahu orang tuanya dia siapa gitu kan, sehingga gue bisa menakar gitu ya. Kalau tadi kan masalah ta'aruf tuh atau sebelum nikah tuh butuh kenalan, ya gue cukup mengenal gitu ya dengan pola asuh dari kedua orang tua gue dan kedua orang tua dia gitu. Nggak jauh-jauh, deviasi itu ini kayak masih dalam satu komunitas gitu. Kayak gue sekolah SD SMP tuh sesekolah sama istri gue, tapi kita nggak pernah ketemu, cuman beda setahun doang. Jadi gue tahu guru-gurunya, gue tahu tipikal teman-temannya seperti apa gitu. Kayak tadi ada masalah gue nggak suka
sama orang yang nggak bisa gue ajak ngobrol nih gitu. Misalnya kayak dia itu bukan tipe orang yang suka ngomongin hal-hal yang serius banget gitu, dia nggak kayak gitu orangnya. Gue pengennya banget kayak gitu, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Ya kita nyatanya pas setelah pernikahan tuh bisa dipertanggungjawabkan pilihan kita gitu, bahwa kita nggak memilih dengan tipe kita. Kayak gue misal tadi gue ceritain tentang gimana perjalanan istri gue bisa menemukan hobinya, dia bisa menemukan rasa percaya dirinya gitu kan. Itu buat gue sesuatu yang sangat-sangat apa ya, gue sangat mengagumi itu gitu. Kayak gue ternyata gue orang yang emang suka sama orang yang berjuang aja gitu. Has ambition. Kamu pernah jatuh cinta banget nggak? Pernah lah kalau yang, tapi ini lagi-lagi kayak mungkin jatuh cintanya lebih kayak passionate gitu ya. Karena kalau misalnya ngomongin atau gimana sih? Cinta tuh gimana? Jatuh cintanya yang ngerasa she is the one gitu. That spark. Iya, dulu gue punya spark ini, terus gue kayak pikirnya kayak bukan sparks. ya. Aku bilangnya mature love. Nah, cinta yang tenang gitu, bukan yang passionate. But what is love? I mean, that's getting a little bit philosophical. But it's like, what is love, right? Like. Nah, kalau gue ya akhirnya pakai apa ya, konstruksi berpikirnya tuh ada tuh yang dari psikolog dari Amerika gitu. Dia menilai cinta tuh dari ada 3 komponen. Kalau misalnya ada intimacy, passion, intimacy sama komitmen. Nah, menurut dia paling nggak hubungan percintaan tuh harus ada 2 hal yang 2 dari 3 itu gitu. Kalau 3-3-nya yaitu jadinya apa sih dibilang consummate love gitu. Tapi kalau misalnya romantic love itu berarti dia intimacy dan passion, berarti tanpa komitmen itu udah bisa romantic love gitu. Itu teorinya dia gitu. Nah, gue nganggap bahwa ya gue bisa mencapai itu ya kalau misalnya komitmennya ada kan. Nah, komitmen ini kalau dalam worldview gue ya cuma bisa didapatkan setelah pernikahan akhirnya gitu. Kayak misalnya tadi pertanyaannya pernah jatuh cinta apa, ya gue belum pernah nikah sebelumnya, jadi ya udah inilah. But what about now? Because I was going to ask you, do you love your wife? Iya. And how do you know? Tadi kan dari konstruksi berpikir yang tadi ya. Jadi gue misalnya nganggap kayak gue bisa memahami istri gue, dia tuh suka kesukaan istri gue tuh apa gitu ya. Gue melakukan itu gitu. Terus kayak misalnya dia sakit gitu, misalnya gue ikut khawatir gitu misalnya. Terus ya kayak tadi ya, ketika dia punya isu yang bikin dia ngerasa nggak berkembang dalam hidup gitu, gue ikut sedih gitu. Gue mencoba nyari solusinya bersama gitu kan. Terus kalau misalnya nggak ketemu gitu, terus jadi kangen gitu. Kayak itu tuh sesuatu yang baru muncul setelah pernikahan gitu. Karena gue pikir kayak tadi ya, gue orangnya akomodatif. Kayaknya banyak hal yang bisa dicintai dari manusia ya deh, kayak gitu. Kayak gue menemukan ya dan istri kamu tuh easy to love. Bener, istri gue juga orangnya sebenarnya walaupun tadi ya kemampuan sosialnya waktu awal nikah itu kurang banget gitu kan, dia tuh akomodatif juga orangnya. Jadi bukan yang kayak opinionated gitu. Kayak misalnya dia punya opini apa tuh, kayak ini yang bener gitu, lu salah, lu nggak sama gua gitu. She's not me. She's not me. She's not an assertive little bitch. Nah, gua itu kayak gitu juga. Gua kalau misalnya beda, ya udah nggak apa-apa kok gitu. Nah, istri gua juga kayak gitu. Jadi itu kecocokannya kali ya. Jadi kayak bisa work our way itu ya mungkin salah satunya karena kita sama-sama akomodatif gitu. Yeah, no, you also have the benefit of like compatibility and personality types, right? Because I don't know if you've ever. Ya itu kayaknya deh, personality deh kayak yang tadi. Pernah baca buku itu nggak, Surrounded by Idiots? Idiots. So I really recommend you guys go pick up that book. It's a fun read. It's based off of the DISC. So you and your wife, from what I've heard about your wife, I've never met her. She strikes me as the both of you are green. Green sama green itu, jadi green itu kalau DISC itu apa, sanguine atau apa? Sanguine is like the calm one, right? Like the one that's the happy one. I can't remember. But basically, green personalities are more like very accommodating, very calm, very good listeners, very gentle. Nah, ini contoh akomodasi lagi ya dari istri gue ya. Dia tuh nggak suka anak kecil. Sangat benci dia. Tapi walaupun dia nggak suka, dia tetap bisa bantu ngurusin anak-anak kakaknya waktu dulu dia belum nikah gitu. Dia masih dijagain gitu, kayak dia masih bisa. Itulah kalau itu kan nggak ada hubungan darah ya, kayak ada sih mungkin. Cuma maksudnya kayak lu nggak dibayar juga, lu nggak ada rasa tanggung jawab karena lu bukan orang tuanya gitu. Tapi dia walaupun dia nggak suka, dia tetap bisa melakukan itu gitu. Is she a people pleaser?
people pleaser juga mungkin nggak segitunya ya. Gue pernah ketemu teman yang people pleaser banget, istri gue nggak kayak gitu sih. Because women are socially conditioned to be people pleasers. Like we gotta shoulder the burden of the entire village, basically. So that could be a fact. I'm saying that could be a factor as to why your wife is like that. Yeah, but back again to like, you know, the liberal Muslim versus the conservative Muslim viewpoint on arranged marriages kayak zaman sekarang itu kayak apa sih? Like what's the discourse? I'm not Muslim so I don't know. I want the Muslim sekarang team. juga udah agak geser. Pernah ada trennya itu yang aku sempat mention Indonesia tanpa pacaran. Pernah ada kayak shifting culture anti pacaran, tapi kayak sekarang udah biasa santai lah ya. Dan kalaupun ada arranged marriage-nya yang full consensual ya. Felix Seta termasuk Felix ya. Termasuk propornya ya. Iya nggak sih? Dia bukan sih. Soalnya dia campaign salah satu campaign dalam. Soalnya gue ingat kayak salah satu podcastnya gitu ya. Jadi ada orang kayak dia ngaku ke Felix, kalau nggak salah bintang Emun ya, dia bilang kayak dia pernah putus pacarnya putus atau dia yang diputusin atau dia yang memutusin gara-gara ngeliat si narasi Indonesia tanpa pacaran ini. Karena kalau nggak salah dia nulis buku judulnya Udah Putusin Aja deh. I see. Yeah, no, I've heard. Kalau nggak salah ya, judulnya Udah Putusin Aja. Terus memang banyak yang jadi putus gara-gara buku itu. Iya. Gosh, damn. But that was a long time ago, no? Like maybe 5-10 years ago. Iya. 5-10 years ago, right? Kayaknya ya. Coba. Soalnya seingat gue zaman gue kuliah kayaknya udah enggak dah. I don't know. This is the thing that I'm very. Iya benar Felix ya. Felix. Kan? Iya, gue inget itu. What if nanti anaknya kamu tuh udah gede? Iya. Do you wanna continue the tradition of like let's set you up, arranged marriage, or do you just wanna leave it up to them? Gue tuh pandangannya sangat-sangat apa ya? Ya tadi ya pragmatis aja gitu. Nah kalau gue nganggapnya misalnya nanti anak gue udah cukup usia yang untuk menikah gitu, usia yang cukup untuk nikah. Yang gue lakukan tuh bukan yang maksa dia untuk nikah gitu, untuk nikah sama seseorang yang gue tunjuk atau gue paksa di usia sekian dia nikah gitu kan. Tapi lebih kayak nanya aja sih kayak temen ayah ada nih yang anaknya usia gini, coba lihat deh, kamu suka nggak? Kayak gitu aja paling. Karena gentle pushing. Karena lu punya gak sih temen yang kayak satu frekuensi gitu, terus kayak mikir, kalau anak kita nikah seru dah gitu. Ada perasaan kayak gitu gue. Kalau gue ya. Interesting. Sebenarnya in my circle, most of my friends and my acquaintances belum menikah. Belum punya anak. Dikit banget. So I don't have that large of a sample size. But and this is a little bit of a derail. Kalian pernah match-made your friends gak? Pernah lagi. Pernah? Okay, I'm in the middle of doing that right now. This is my first time doing it. I'm so nervous. What if I'm like matching the wrong people? But I don't know. I feel like they're talking to one another. And I feel like from what I hear from my friend, I'm closer to the girl. It seems to be going well. I just hope I'm making the right decision. Gue datang pas mereka ketemu. Jadi gue set bertiga tuh gue ajak ngobrol pas ada guanya juga. Jadi karena gue ada biar mahram. Enggak bukan masalah itu. Lebih ke moderasi ya nggak sih? Bener, karena kan dulu sama-sama nggak kenal banget ya. Kenapa gue mau mencocokkan kalian ya? Gue mau moderasi gitu kayak. I see. Kayak ini diskusinya biar lebih agak cepat gitu kan. Ini orang gini, yang gue tahu gini. Dan supaya matchmakingnya on point. Iya. Dimana kamu bisa lihat mereka cocok itu lihat kan gitu. Karena apa ya, gue beberapa kasus tuh gue lihat kayak orang ngejodohin kayak maksudnya yang dijodohin ngerasa nggak seneng, kayak rasanya kok kayak nggak cocok gitu ya. Kayak kenapa lu ngejodohin ini sama gue sih, kayak kok nggak pas banget gitu. Ada perasaan kayak gitu. Gue pengen ada perasaan kayak gitu setelah emang dua-duanya sama-sama ketemu dan gue ngeliat sendiri gitu kan. Oh iya emang nggak cocok, udah nggak usah lah. If your kids told you that nah I just don't want to get married, gimana? Kayak ya pasti gue tanya alasannya dulu sih. Kayak apa sih sebenarnya kayak gitu. Gue ngerasa kalau misalnya anak gue gak mau nikah gitu ya, gue takutnya gara-gara gue gitu. Ya. Jangan-jangan gue you fucked up as a parent. Now they don't want to become parents. Kayak waduh jangan-jangan gue masalah ini. Gue pastikan dulu itu kalau emang bukan masalah itu ya udah sih. Kalau gue ngerasain ya pernikahan tuh jadi kayak emang nambah meaning gitu. Kayak dulu gue ngerasa santai-santai gitu ya, nyari duit gitu ya, kayak gue gak ada drive gitu. Terus segini udah cukup gitu. Kayak gue gak ada drive buat ngejar
buat development diri gue sendiri aja nggak ada Rev gitu. Tapi begitu punya anak tuh tiba-tiba ya jadi lebih bermakna gitu. Iya ini gue harus kayak gini. Laki-laki banyak begitu. Yeah. Well, is it not the same way with women? Enggak, justru Karena provider ya? biasanya perempuan setelah menikah jadi otaknya, kamu tahu mommy brain nggak? Iya. Jadi pengennya tuh sangat laser fokus ke anak-anak dan mengabaikan dirinya sendiri. Nggak, dan itu alamiah juga, maksudnya bukan cuma sosial. Karena lu setelah nikah tuh, pas punya anak tuh, emang otak lu tuh dibajak sama anak lu sebenarnya. Oh yeah, of course pregnancy. Bener-bener kayak istri gue tuh beneran ngerasain itu, dimana dia tadinya dia misalnya nyetir tuh, ya kan dia dulu kuliahnya di Unpad Bandung. Ya nggak di Bandung sih, tapi ya daerah Bandung ya. Gue di Depok, dia naik mobil tuh biasa ya ngebut-ngebutan aja gitu. Tapi sekarang pas udah punya nikah, buset. Right. Takut banget gitu. Nah kalau yang urusan itu gue juga bukan ngalamin sih, kayak ngelihat ya banyak contoh ya. Selain perempuan juga laki-laki juga kayak ngerasa kehilangan jati dirinya habis nikah tuh. Karena dia cuma ngurusin anak aja, pokoknya keluarga aja pokoknya utamanya. Apalagi kalau udah sampai dia sambil ngurus keluarga juga, sambil ngurus keluarganya juga yang lain gitu kan. Kayak itu jadi anggapan kayak lu pos-posin kayak gini, ntar pas udah nikah nggak bisa lagi. Itu tuh juga lumrah banget diomongin sama laki-laki gitu. Yang mana gue tuh kayak, anjir lu nikah apa stroke sih maksudnya? Well, kenapa sampai kayak gitu? Tapi iya kenyataannya emang ya banyak yang ngalamin kayak gitu ternyata. The problem with marriage being a social expectation is that because it is made to be an expectation, a lot of people are not made to think of the difference between, do I want to get married or am I simply succumbing to social pressures in order to get married. Maksudnya tuh ya ideally, you know, you get married because you want to get married, not because you have to get married. And in reality, unfortunately, a lot of people, and I know a lot of my friends that have parents that are like this, they only got married, both the man and the woman, karena disuruh. Karena emang itu ekspektasi masyarakat aja kan. Aku kan in my 30s ya. Ada yang udah nikah, ada yang belum. Dan yang belum nikah, ada yang kayak ngerasa ketinggalan lah, rasa ini karena conformity gitu. Aku, social pressure. Masa udah 30 belum nikah gitu, itu ada. Tapi ada juga yang emang mereka belum nikah karena mereka belum pengen nikah. Ada juga yang sebenarnya they don't want to get married. I was talking about this with a friend of mine. That's why I was asking you that question, is because he's like, you know, to be honest, like, I'm so glad for feminism now, because now as a man, even I don't have to get married. Because he was telling me about how dia dari kecil dia, you know, especially being Asian, like we've been hearing about marriage ever since like we're freaking toddlers, right? And so he was opening up to me about how, no, I don't want to get married. I just want to live alone and play video games. Gitu. Orangnya, and like, to be honest, like, I mean, there are people that are like that. They're just like, no, I don't want to get married. I don't want to have kids. I just want to live my life and enjoy the things that I enjoy by myself. Karena aku romantic person, satu-satunya alasan yang bisa menggerakkan aku menikah kalau aku jatuh cinta sih. What would it take for me to get married? I feel like, kalau for you harus jatuh cinta. Karena What's that for you? Aku nggak jatuh cinta berarti nggak worth it. What's jatuh cinta for you? Like, how do you know like you are jatuh cinta? Kalau aku lagi sama orang itu, aku merasa nyaman, merasa aman, aku bisa terbuka sama dia. Dan his presence itu aja udah bikin aku senang. Nah itu emang definisi dari si yang apa ya, pembahasan yang tadi segitiga tadi ya. Itu tadi intimacy banget tuh, kayak lu nyaman sama orang yang untuk ngobrol terbuka. Karena nyaman, itu hal yang nggak bisa disubstitusi bentuk pertemanan lain. Maksudnya kan kalau misalnya mau cari teman ngobrol, teman curhat kan itu bisa teman. Tapi di intimacy secara romantis itu kan cuma bisa terjadi kalau aku jatuh cinta gitu. Fair. I guess with me, the one way that I know that I love this man, and I have, of course, you know, I've had the pleasure of meeting really good men in my life and dating them, and like I know damn well that I loved these men sincerely, and it's because their joy was my joy. Their joy was my joy. Itu definisi yang pernah aku pakai juga, kayak how do you know you're in love, itu ketika dia ya itu. Kalau dia senang, aku senang. Ya kayak misalnya tadi pertanyaan tadi gue juga bingung juga jawabnya ya. Sebenarnya ya when I ask you if you love your wife, kayak apa ya? Nggak tahu. Tapi ya itu yang jelas, ketika gue sangat senang banget ketika
istri gue tuh menemukan passionnya dia, terus dia belajar. Gue tahu orang yang passionate belajar tuh kayak gimana, dan gue ngeliat itu secara real time, terus kemampuannya berkembang segitu pesat, terus dia akhirnya bisa pede ya pamerin itu ke orang-orang gitu misalnya. Itu seneng banget sih gue, karena dia tuh sebenarnya jadi kayak gitu juga karena di dekat orang tua itu dia termasuk orang yang ikut-ikut aja kata orang tua gitu. Kayak jurusan apa tuh gue nanya sampai pusing sendiri, gue kayak lu nggak ada sama sekali pertimbangan diri lu sendiri pengen ini, nggak ada. Zaman itu orang tuanya strict banget. Itu tadi obrolan kita sebelum kamu datang. Banyak anak muda kita itu yang nggak punya kemampuan untuk decision making karena memang terbiasa dipilihin. Keputusan besar hidupnya itu dipilihin. Iya, dan mereka takut mami marah, takut papi marah. Did you guys ever go on a date but the shari way? Enggak juga, gue ketemu berdua juga sih. Bedanya syari sama syari itu maksudnya sesuai syariat, sesuai hukum. So what's the difference between halal? Sama. Oh, okay, it's the same thing. Okay, so you did go on a date with your wife. Iya. Before she was your wife. Sekali gue ketemu buat ngobrol aja gitu kan, untuk kayak lihat emang sebenarnya bener nggak sih prediksi gue gitu, kayak kita tuh bisa work on it gitu kan, walaupun nggak saling menyukai. Tapi maksudnya dari obrolan kayak oh ya gue rasa ini orangnya akomodatif, gue juga orang akomodatif, ya udahlah. Nah itu ketemu sekali tuh bulan Februari gitu, terus April langsung nikah. Wow, the heck, really? Date-nya ada mahramnya? Enggak, gue waktu itu. Oh, okay. So jadi tapi kan tempat publik. Tapi tempat publik. I see, okay. Yeah, that's tapi tempat publik. Jadi mindset gue dulu tuh asal kagak di tempat gelap berduaan aja nih gitu. Kayak waktu itu ya gue di mana sih, restoran gitulah, ada orang juga. I don't know if this is a silly question, but is there a halal way of going about finding a partner versus the haram way? Sebenarnya yang bikin gak halal tuh physical contact. Oh, cuma itu doang? Sama lustful thoughts. Lustful thoughts juga benar. Tadi aku mau bilang lustful staring. Yeah. Well, itu termasuk hal-hal lustful yang kayak thought. gitu ya. Oh, cuma gitu doang. Sebenarnya yang bikin dosa lustnya itu. So it doesn't matter like, you know, like where you guys met. Enggak sih. If you met at the bar, if you met at the ya club. kan kalau misalnya probabilitas aja mencari kalau misalnya mencari yang syar'i dia nggak akan ke bar. Okay. Yeah, right. You'd go to where kalau misalnya common? sesuai sama prinsip Islaminya, ya kan berarti kan nggak akan ketemu di situ, nggak akan pergi ke situ bahkan. For the Muslims that are not going I'm getting set up by my parents route. If they're not getting set up by their parents, they want to look for their own partner, but they want to go about the halal way. What's usually like the most common, like number one destination that they usually go to find? Komunitas sih biasanya. Kenalan teman-teman gitu ya? Kenalan teman, mutual friends atau ya komunitas sih. Paling ini. Komunitas hobi. Oh, okay. Jadi lu sukanya apa gitu, berkumpul sama orang di situ, biasanya. What about masjid? Tapi aku tadi maksudnya lebih spesifik sih, komunitas kayak pengajian. What about masjid? Pengajian ya. Do you guys meet people at the masjid? Enggak. Is it? Kalau masjid enggak, karena kan kalau di masjid itu tuh perempuan sama laki-laki bisa. That's why. Because tapi ada ini kegiatan remaja masjid tuh, ya, mungkin tuh itu mungkin banget. Gue punya masjid di dekat komplek rumah tuh, yang remaja masjidnya ya aktif pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, dan ya ada yang cinlok gitu dan akhirnya nikah gitu. Because for Christians, like it's a very common thing, like you meet whole like you meet a good boy or a good girl at church. Because for Christians, church is not gender segregated, but for Muslims, the mosque is gender segregated. Okay, and then outside of that, in my circle, if it's not, I want to meet a good person from church, it's either meet someone at the bar. Kalau di West sih udah pasti kayak like the most modern, most generic way of going about finding somebody is usually like meet somebody at the bar or Tinder or is Tinder, are dating apps allowed for Muslims? Like what's the consensus on that? Aku nggak tahu, nggak pernah dengar ada konsensusnya. Okay. So getting on Tinder is fine. Nggak pernah ada yang bahas lebih. Okay, interesting. Nggak pernah ada yang bahas hukumnya. Okay. Sebenarnya mungkin kalau misalnya tadi ya lagi-lagi gue kalau membahas tentang pacaran ini, gue diskusi juga sama teman gue
Dan kita sama-sama sepakat sih kayaknya kalau untuk bahas hukum ini emang yang dihukumin tuh akhirnya tindakannya aja gitu. Kalau misalnya dia mau pakai titel, "Yuk kita pacaran tapi nggak pegang tangan kok, kita nggak berdua kok." Ya udah deh gitu kayak gitu. Kalau emang kayak gitu mau gimana dilarang? Masa kita hukumin nggak boleh juga gitu. Nggak tahu gue jadinya kayak ya udah apa aja yang dilakukan gitu. Kalau misalnya emang yang dilakukan masih dalam rambu-rambu yang diperbolehkan ya silakan aja sih. I'm learning so much about Islam and Islamic terms from doing this episode because it's talking about the Azamin movie, and there's this term hijrah. Jadi hijrah itu I literally just learned this, but please correct me if I'm wrong. So hijrah means the journey towards becoming more religious kan, kalau secara colloquial. That's what it means, right? And so that's just something that I want to explore here. What is hijrah for men? Because hijrah for women is often described as memakai hijab kan. And then with you, I think it's very interesting to have you here is because you come from the experience of somebody who used to wear the hijab and then eventually took it off. And I remember I reached out to you before in the past and I wanted to make an episode where we talked about that because I feel like that resonates a lot with a lot of young Muslim girls these days. So maybe start with what is hijrah for men? Kalau untuk laki-laki ya mungkin dari dress code itu ada yang gue lihat orang-orang yang dia deklarasi apa enggak ya, tapi maksudnya kalau kita ngomongin hijrah secara ya sosial gitu ya, kayak sosial yang dipahami masyarakat. Karena tadi kan padanannya kan kerudung. Betul, padanannya kerudung kan, makanya gue melihat jadi kayak nih kayaknya orang ini hijrah dah gitu. Karena tadi dari tampilan, terus juga dari biasanya kegiatan gitu ya. Iya, sosialnya membatasi diri dari kegiatan sosial lain. Kadang-kadang cutting off some people juga. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang tetap berbaur, cuman emang dia memilih untuk berkegiatan lebih banyak di kajian Islam gitu misalnya. Oh, I see. Kalau di perkotaan tuh misalnya kan sekarang udah banyak mungkin ustadz-ustadz yang punya kajian besar gitu kan, suka ikut kayak gitu, pengajian kayak gitu di kota. Do you mind talking about why you took off your hijab? Karena pengen. Itu sebenarnya selfish aja sih, alasan yang selfish aja, bukan religius gitu ya. Bukan religius. Aku selalu pengen, aku kan dari sejak masuk sekolah kan udah pakai kerudung, defaultnya aku udah pakai kerudung. Sorry, how old did you start wearing a kerudung? Jilbab. Sejak masuk sekolah, sejak TK, SD. Oh, interesting. Okay. Dan aku nggak suka, aku nggak pengen pakai jilbab. Jadi aku menunggu hingga aku dewasa dan mandiri untuk ambil keputusan itu. Karena kalau misalnya aku ambil keputusan itu waktu misalnya masih sekolah kan nggak bisa, aku sekolah di institusi Islam. Udah gitu kalau aku masih diempanin sama orang tuaku masih, aku merasa aku punya kewajiban untuk mematuhi orang tuaku gitu. Jadi nah sekarang aku udah dewasa dan mandiri, aku merasa berhak untuk punya keputusan yang sebenarnya dampaknya itu buat aku sendiri kan. Right. Itu sih sebenarnya sesimpel itu. Aku ngerasa aku tidak menjadi diri sendiri ketika aku pakai kerudung. Now you brought up another interesting thing that I've actually for a long time I've pondered about because I would go around like sometimes in the mall I would see like mungkin anaknya kira-kira umur 3 tahun, 4 tahun kayak gitu udah pakai jilbab. And I was always told by my Muslim friends, especially like my Muslim girlfriends, like I remember istiqomah right, for a woman continuously. Istiqomah itu tadi konsisten. To be consistent. But that's a big decision because I remember I have memories of like a Muslim girlfriend of mine. I don't know, is it a common thing here? So like with me and my group of friends, like back in high school there was this one student and she's Malaysian Muslim, and one day she decided to put on the hijab, and so she did like a reveal kayak gitu. Jadi kita kayak tunggu di ruangan, and then we're waiting for her to like come out wearing the hijab kayak gitu. Terus it's like, oh yeah, this is kind of like the first time we're seeing her in a hijab, and it's like this wonderful moment. It's like, oh, okay, because it's like a big deal. Only because we know that it's a big deal for her. That's what I'm trying to say. So I was always told that for a woman to decide to put on a hijab, number one, that is her decision, and number two, there's a lot of responsibility that goes behind that decision. That's why the whole istiqomah thing, because istiqomah is very hard, from what my friend told me at least, and from what I also see, like I've seen my Muslim girlfriends go through their journey of like becoming
kata kasarnya becoming more Muslim. So by that logic, doesn't that go against whenever a lot of Indonesian parents here put on a hijab for their young daughters for them without their daughters' consent, obviously, because they're still too young, and without their daughters' realization of what is even happening, because again, they're also too young. But a lot of parents seem to just put a hijab on their young daughters just for fashion aesthetics or to conform Aku to malah certain norms. ngelihatnya kan sebenarnya kan hijab itu kan untuk desexualize yang woman ya. Yeah. Karena kita kalau misalnya udah menopause sudah tua nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Sebenarnya supaya ya itu supaya tidak terlihat vulgar gitu sebenarnya. Nah sebenarnya anak kecil kan enggak. Yeah, Maksudnya, exactly. Kenapa harus desexualize sesuatu yang enggak sexually appealing harusnya? Malah menurut aku itu part of the problem sih. Yeah, no. Makain kerudung anak kecil jadi kita kayak take away their innocence kayak aku ngerasa itu beat the purpose dan itu tren yang baru. Karena sebenarnya bahkan kan anak kecil belum punya aurat. Yeah. Aurat kan maksudnya bagian-bagian yang harus ditutup tuh, dan itu kan baru. Maksudnya perempuan baru punya aurat setelah puber gitu. Yeah, now I've thought about that. Kecil belum. Yeah, because I've heard people make the argument. It's like, well, girls need to be desexualized so that men don't lust over them. And I'm like, okay, well tapi then. Tapi kan anak kecil are not sexual people. Well, and also it's more so the point that then shouldn't the responsibility be on the grown men for us to tell them that, hey, you as a grown man do not be lusting over little children, right? So why is the responsibility of avoiding unwanted sexual or inappropriate sexual advances from men? That is a burden that has been shouldered on girls ever since, like even like as freaking toddlers, when that responsibility should be on these men. So I think I second what you said. I think it just perpetuates the problem. Nih, justru kalau gue termasuk orang yang ngasih jilbab ke anak gue waktu masih kecil. Oh, okay. How old? Sekarang dia 3 tahun. Masih pakai? Tapi karena alasan dingin. Bukan. Jadi karena ada orang tua yang gitu ada juga anak kecilnya. Oh, okay, but I feel like that's fine. Nah, tapi di sini tuh gua juga nanya ke istri gua gitu ya. Jadi kayak pengalaman dia sebagai perempuan ya, karena gua juga bukan perempuan. Iya. Sebelum ada ini kan juga ada pertanyaan tentang jilbab istri gua gitu ya. Jadi kayak dia tuh gua tanya kan kayak kenapa enggak lepas jilbab aja gitu pas udah gede. Kayak ngerasa telanjang gitu. Karena itu nggak biasa. Jadi dia nggak biasa untuk nggak pakai jilbab gitu di masih kecil gitu. Nah dengan kayak nggak mau, dia kayak aneh aja gitu kalau misalnya dia nggak pakai jilbab. Sorry, are you talking about your wife or your daughter? Istri gua. Merasa terekspos istri. Oke. Kayak nggak biasa gitu untuk nggak pakai jilbab. Itu pengalamannya dia gitu kan. Nah kemudian gue juga ngerasanya kalau gue pribadi gue ngerasa jilbab itu sesuatu yang bagus-bagus aja gitu. Gua kalau misalnya anak gue memutuskan untuk nggak pakai jilbab, gue bukan termasuk orang yang kayak pakai aja dong, pakai aja. Gue enggak sih, nggak yang sangat. Soalnya gue tahu ada beberapa orang yang anaknya kalau lepas jilbab tuh marah besar gitu. Nah gue bukan termasuk orang yang kayak gitu. Nah tapi dari kecil gue kasih supaya nanti ketika dia udah gede udah memutuskan kayak nggak deh, kayak misal kayak Mela gitu, kayak gue udah dulu nggak pengen, gue melakukan ini bener-bener kayak pure terpaksa doang gitu. Ya udah kalau emang kayak gitu. Tapi misalnya dari awal dia udah ngerasain rasanya dulu aja. Dari awal dia udah pakai, nanti ketika buka dia akan merasa sangat terbuka, merasa sangat terekspos supaya itu. Biar biasa dulu aja kali ya, pakai keluar gitu ya. Iya. Kan karena itu kan extra lining of cloth ya. Tadi kan kamu ngambil alasannya bahwa backstory-nya kan istri kamu kenapa nggak buka kerudung, karena kalau buka kerudung rasanya seperti telanjang, rasanya seperti terekspos. Maksudnya kayak terekspos banget. Benar. Apakah kamu pakein kerudung ke anak kamu dari umur 3 tahun supaya dia terbiasa, supaya nanti dia punya resistensi untuk buka, karena kalau buka rasanya terekspos banget. Iya, tapi paling nggak itu dari dirinya sendiri kan. Gua nggak dan ketika gua pakein sekarang pun gua bukan yang harus dipakai gitu, nggak juga. Ya pakai biar for fun aja, namanya juga anak kecil gitu kan. But I think my question is that doesn't that remove the agency of your daughter putting on the hijab for herself, and doesn't that go against Islamic teaching too? Because again, correct me if I'm wrong, please, but to put on the hijab
that's the woman's choice when she feels ready and when she is of age untuk mempunyai aurat. Ya kan? Am I right or wrong? Gimana I coba? feel like I'm Aku wrong. akan Tekannya bilang gimana? salah karena nutup aurat itu obligatori. But at what age does a woman have an aurat? Pas puber sih. Oh, okay, yeah, exactly. Pas Your puber. daughter's like Iya. what, 5? 3 Oh, 3. Empat, nah. Kayak emang lebih supaya lebih terbiasa aja ketika nanti soalnya ketika dia nanti SD SMP gitu ya, itu dia bakal gua sekolahin juga di sekolah Islam yang mana wajib pakai jilbab juga di situ. Okay. Jadi kayak gua ngerasa kayak ya udah biar terbiasa aja. Pun nanti kalau misalnya dia ngerasa ada perlawanan gitu ya kita bisa diskusi kok. Tapi emang pakai hijab itu sesuatu yang harus kamu terbiasa dengan? Enggak lah. Aku ini apa namanya? Nah ini gue argumen ngerasa aku pengalaman istri gue ya, dia ngerasa terbiasa. Ada gitu. soalnya ya, tapi kan istri kamu nggak inget pakai kerudung umur 1, 2, 3 tahun. Dia nggak ingat Soalnya juga. ada potongan talk show itu. Iya ini kamu kalah sama anakku aja anggaplah umur 2 tahun udah pakai jilbab ini supaya terbiasa. Dan gitu kayak terus aku nyeletuk, aku lagi nonton sama teman aku. Lah aku juga lagi umur setahun 2 tahun terbiasa pakai popok, aku sekarang nggak pakai popok nggak apa-apa gitu. That's Maksudnya, true, karena itu masih kecil banget. Iya. Pembiasaan kan bukan mulai dari situ, dia bahkan bahkan udah nggak inget kan apa yang tapi terjadi. istri gue bilang dia emang dari kecil kayak gitu juga gitu. Well, it's probably because at what age did she start wearing a hijab? Iya dari kecil. Kecilnya umur berapa? Ya umur kecil juga udah dipakai-pakein aja gitu, dilepas dipakai-pakein aja gitu. Karena apa beda nggak sih kayak misalnya like if Beda, they started beda. at like for example if your wife started at 3 years old dan cuma mulainya ya dari umur 3 aja versus like let's say kalau itu continue sampai dia teenager itu kan toddler itu nggak punya self agency. Jadi well, sebenarnya jadinya nggak berpengaruh. Mungkin berpengaruh kalau misalnya dia udah SD SMP terus pembiasaan mah. Cuman kalau toddler bayi mah nggak punya self agency. Dia nggak ngerasa perlu terbiasa gitu ya. Okay. I always thought that the jilbab was just a cloth over your head. It's not something that you have to get used to. Like, is that physically get used to? Gue nggak tahu sih. Iya. Gue makanya ini mending tanya ke yang perempuan ya. Iya, Tapi ini makanya kan pengalaman dari istri gue ya. Biasanya Dia bilang kayak orang buka kerudung tuh pindah ke hoodie, pindah ke topi karena emang merasa terekspos banget. Wait, can I ask a really stupid question? Does it feel hot under there? Nah iya panas gak sih? Panas gak sih pakai hijab di Sama Indonesia sekolah gitu. pula? Panas gak sih? Kan banyak model dan bahan ya. Jadi emang tergantung model, bahan dan cara makainya sih. Okay. Cuman sekarang berasa banget. Aku dulu suka nge-gym, sekarang juga suka nge-gym. Berasa banget nge-gym pakai jilbab atau nggak pakai jilbab tuh berasa. Tapi kalau cuma sehari-hari sih nyaman-nyaman aja. Aku Kalau nggak nge-gym ngerasa. berasa. Well, of course because you're sweating through your Sweating. Bener. Ya head. olahraga juga lagi. Yeah, and it's like touching like these areas where you're sweating. Betul. Udah gitu, aku ngerasa kayak keringet sebadan badan udah gitu kan basah. Udah gitu rambut aku kan tebal ya. Yeah. Jadi gerah banget. Tapi kalau cuma untuk kayak sehari-hari pakai jilbab yang bahannya ringan itu aku nggak ngerasa masalah sih. Kalau Okay. secara gerah ya. Cause girl, I'm not gonna lie. Like one time I hit the streets with Tito and his brother, and I saw a lot of Muslim women wearing like the full gear. Like I'm talking the hijab. Nih ada kasus juga ya kayak di kasus anak gua nih ya. Gue baru ingat jadinya. Jadi pas keluar itu gak dipakein jilbab. Terus gue ngerasa mungkin karena udah pernah pakai, terus mungkin ngelihat kayak ibunya perempuan, jadi dia bisa mengidentifikasi gender gitu ya. Kalau kayak bapaknya laki-laki, ibunya perempuan, terus ibunya kalau perempuan pakai jilbab, sehingga dia ya ada juga kasus dia pengen keluar tuh pengennya pakai gitu. Ada kasus kayak gitu juga gitu. Well, I kayak also- melihat orang tuanya gitu. Well, I also know Muslim girls that because they grew up seeing their mom, and you know, daughters like sometimes like we want to look like our mom because oh, mom is so pretty, and so I also know Muslim Iya. girlfriends that are like, no, I only put it on because I want to look like my mom. 'Cause she's like Iya, nah, gue ngerasanya drive-nya awalnya dari situ aja sih, kayak ya dia yang pengen meniru orang tuanya gitu. Karena istri gue ya keluar pakai jilbab. Kebanyakan orang yang pindah pakai jilbab juga kan karena surroundingnya pakai jilbab, dia pengen fit in. Oh yeah, that too, yeah. Dan gue ngelihat kasus di mana teman-teman gue yang pada lepas juga ya karena faktor lingkungan juga ada gitu, kayak lingkungannya nggak pakai gitu, lepas aja juga nggak ada masalah. Okay. Is it a big deal when Big deal sih pasti sih. Kalau lu lihat artis
copotin hijab. Nah, kan pasti rame nggak sih? Aku juga dapat a lot of hate gara-gara Nah ini yang ngalamin. justru sampai sekarang hateful comments yang datang ke aku tuh mayoritas tuh karena aku nggak pakai kerudung. Iya. Sampai sekarang. Because people know that you're Muslim, you're Yeah. you used to be an ustazah, and then they know that you took it off. Ya. Does it add more pressure the fact that you used to be an ustazah? Aku tuh nggak punya pressure apa-apa. No, as in like, do you think like the intensity of the hate comments that you receive is intensified because of the fact? Juga, I think itu pressure ke semua perempuan secara umum aja sih. Okay, Nah, tapi I ya see. tergantung lingkungannya ya. Karena kan lingkungan aku sangat Islami. Udah gitu setelah aku jadi konten kreator juga aku suka bahas-bahasan agama. Jadi menarik audiens yang peduli sama agama. Iya. Jadinya iya gitu. Konsekuensi aja sih. Okay, so it's still a big deal. Is it viewed as something that is Frowned upon. shameful? Betul. Frown Jadi upon, ya. kayak aku tuh jadi aduh ini jahat banget, tapi banyak komen-komen yang menarasikan bahwa aku tidak punya harga diri, aku tidak berharga, aku berhak diperkosa rame-rame, aku berhak dibunuh karena aku nggak nutup aurat. Aku nggak tahu ini kenapa nih ada kelompok muslim yang toksik yang suka nyebar-nyebar ancaman pembunuhan deh. Iya. Dan ancaman perkosaan. Yeah. Jangankan yang kayak gitu ya, bahkan saya kayak perempuan secara umum di media sosial gak aman gak sih? Iya. Kayak gue kalau ngelihat, jadi sebelum gue bikin konten kan adik gue udah bikin konten duluan ya. Ya mana gue pernah meriksa gue pernah diliatin lah ya. Kayak bisnis apa DM kayak gimana yang dia dapat tuh kayak gila harsh banget men. Bahkan kontennya juga nggak yang provokatif gitu, kayak gila emang. That's true. Social media. Jadi kayak secara umum kayaknya hostile banget sih ke perempuan. Ya gue juga ngalamin ya. Maksudnya gue juga ngalamin. Ya kayak body shaming juga ya ngalamin, ya wajar lah itu. Cuman kayaknya sih tetap aja gue ngerasa kalau perempuan tuh lebih berat sih tantangannya ketika lu berkarir di media sosial. You know, that is true. Social media is a lot more hostile to women, but I will say, and this was something that I was talking about with a Muslimah friend of mine, in the context of me being here in Indonesia, and Indonesia is a Muslim majority society kan? Yeah. It's a lot, being a woman is so much easier when you're not Muslim, like me. I was talking about that with my friend who's a Muslimah. The only reason why we were talking about that is because without condescending down on my friend, I feel very bad for her. I feel, and again in a way that doesn't condescend down on her, I pity her, because I know how difficult it is as a Muslim woman in Indonesia, all of the standards and expectations that you gotta live up to, and aku dengernya aja itu sampai capek deh tuh, curhat sama aku tuh juga bisa sampai nangis-nangisan, like it's a lot for one woman to handle. And you know, one time she was talking to me about how, you know, enak banget kamu bisa pakai celana pendek. Sedih banget. And the fact that it's not just the fact that my mom lets me, mami aku kan biarin aku keluar pakai celana pendek, but it's also the fact that when I go out to malls, and okay, people can make the argument, it depends on what mall you go to, fine, okay, but I clearly look non-Muslim. Iya. Right, because and I'm not saying that Chinese people can't be Muslim, it's just people assumption. It's the assumption. Iya, asumsinya gitu. So people look at me, they're like, ini pasti bukan orang Muslim dong. So I've gone to PIM looking like an absolute whore. I'm talking, my ass cheeks were hanging out. My ass cheeks were hanging out, and my titties were hanging out. Not fully, but like, you know, like super just skimpy clothing. Nobody looked at me. Nobody. Meanwhile, I've talked to a lot of my Muslimah friends. Jilbabnya kendor dikit pun itu juga ada di rambut yeah. kelihatan udah ditegur, Yeah. nggak pakai kaos kaki udah ditegur. Yeah, my Muslimah friend, she has bangs. Jadi satu kali dia pakai jilbab itu ada yang keluar, Yeah. pasti ya langsung ditegur. Itu juga salah satu hal yang aku risih. Udah gitu kan, aku kan chunky ya, maksudnya aku kan montok.
sedangkan kan memperlihatkan lekuk tubuh tuh kan nggak boleh. Susah banget buat aku. Oh my god, yes. Itu gue ngerti banget sih itu. Yeah. Soalnya udah banyak tuh yang ngomong tuh ya, dan yang namanya apa ya, cowok tuh emang di sini kayak punya kesadaran bahwa secara biologik tuh beda gitu ya, punya fase menstruasi itu aja susah banget loh. Apalagi kayak kesulitan tadi kayak lu berpakaian yang kayak lu mau menunjukkan modesty tapi karena tubuh lu nggak kayak gitu sih, kayak apapun yang lu pakai apa terkesan gitu kan, padahal kan nggak ada niat kan, gitu, tapi terkesan terus orang kayak menangkapnya dan orang jadi beda ngeliatin gitu. Nah ini beda dengan anggaplah aku pakai dress ini, maksudnya ini kan agak accentuate my breast, anggaplah ini panjang, so aku pakai kerudung, orang pasti akan look. Tapi sedangkan kalau aku nggak pakai kerudung, ya orang nggak staring at me. I remember there was this one girl, Karena Muslim. kontras gitu ya, kontras kayaknya itu ya kelihatannya. Aku inget di Twitter ada yang viral tuh, there's a photo of this girl, she's at the gym, hijabi, right? But here's the thing, I feel like, I don't know about Muslim apparel, but I feel like from what I have seen, Muslim gym apparel is quite tight on the body. From what I have seen. Oh, yang orang itu pakai. Yeah, yang orang itu pakai. What this woman was also wearing was like quite tight, but she's still wearing her hijab and everything, and like her skin is covered. It's just, you can see her body figure. And gila komen-komennya tuh degenerate-nya minta ampun. And there was another photo of a woman wearing a niqab. Tapi you can tell dia bongsor, big breast and everything because ada outline-nya kayak gitu. And again the comments were just, and it's always, for some reason when I was skimming through the profile, was a lot of these men that were shaming her for showing the figure of her breast. And I just sit there and I'm like, do men not understand that we can't choose our breast size? Oh, aku tahu kenapa aku kalau ke gym waktu masih pakai kerudung itu gerah banget, karena aku selalu pakai yang oversize dan double. Aku selalu pakai sport bra-nya double. Udah gitu karena kan nanti kan basah, nanti dia nyetak baju aku juga pakai baju double. Terus why double? Karena kan nanti kan kalau aku keringetan, bajunya kan akan nempel di baju aku. Bajunya akan nempel di kulit aku, dan itu akan kayak accentuate my figure. Jadi makanya aku pakai kayak extra layer. I see. Gerah banget. Udah gitu ya terus rambut aku juga sih. Nah kalau sekarang aku nge-gym dengan pakai baju gym biasa, aku nggak perlu right away mandi, kayaknya nggak apa-apa gitu, karena nggak sebasah kuyup dulu waktu masih pakai kerudung. That's why aku sempat pernah berpikir kenapa I haven't seen a gym here in Indonesia that's like all women. Ada sebenarnya. Ada ya? Okay, I haven't seen. Dan biasanya emang pangsa pasarnya itu Muslim. Muslim, right? Gym and pool yang khusus perempuan ada. That's surely popular, right? It's surely popular. Mungkin di daerah-daerah tertentu. Maybe. What about like I don't know. I've thought about this one as well, of like fun business venture ideas that I could one day do, of like an all girls nightclub. Aku sering ngomong sama banyak cewek-cewek Muslim yang mereka itu sebenarnya mau banget like the experience of like going to a nightclub, the lights. Nggak boleh karena kita tidak boleh mengunjungi tempat yang menjual alkohol. It's the alcohol part, not the part that it's a lot of these men and like itu kan nggak boleh ngunjungin tempat yang ada alkohol. Tidak boleh mengunjungi, haram bagi Muslim mengunjungi tempat yang menyediakan alkohol meskipun kita nggak pesan. Meskipun kita nggak baru tahu gue. Iya. Gue bahkan baru tahu. Tapi sebenarnya secara praktikal susah ya. Karena kan kalau di Jakarta banyak yang restoran. Misal kayak hotel aja misalnya. Iya, atau hotel. Iya, hotel kan ada emang alkohol sekarang kan dilegalin, jadi ada tempat-tempat tertentu yang boleh jual kan. Terus kayak hotel jualan di situ terus nggak boleh di situ gitu. Ya kalau kamu mau syar'i dan berislam secara kafah ya nggak boleh. Makanya ke hotel syariah, makanya ada pangsa pasar hotel syariah. I see, that's so interesting. But my yang cewek-cewek Muslim yang aku pernah ngobrol ini dengan, the majority of the reasons that they gave was because their parents gak biarin, soalnya banyak ya cowok-cowok, entah mereka cowoknya mau ngapain kamu kayak gitu kan, kesannya kayak gitu. So I always thought like, okay, it'd be fun if like there's a nightclub, it's like all women. Emang belum ada ya? I don't in Jakarta aja belum ada ya? Do you guys go clubbing? Kayak kamu pasti enggak. You?
Gue pernah waktu ke mana ke UK tuh gue pusing karena orang hiburannya cuma bar doang. Terus kayak anjir beneran gak ada lagi, mana berisik lagi. How long were you in the UK? Cuma bentar sih, karena master cuma setahun kan. Okay. Bahkan gue gak sampai setahun di sana. Tapi pasti kamu susah socialize-nya karena UK ya, is all about the bar. Pertama gue gak punya duit. Kedua ya gue hiburannya cuma bar doang. Ya oke. But you been? Hah? But you been? Iyalah, ketemu temen ya akhirnya mau di mana lagi coba. What about here in Jakarta? Pernah ke bar, pernah ke nightclub? Pernah, baru kemarin habis dari apa ya, cuman ya ngobrol sih, sebenarnya gue cuma ngobrol doang. Ya lagian kan kamu stand up comedy iya, ada kayak gitu juga. What does the hijab symbolize to you now? Since you are somebody who you used to wear the hijab and then you took it off, like what does the hijab symbolize to you now? Sebenarnya kan alasan, mungkin kalau aku bagi jadi 3 alasan kenapa aku buka jilbab kan karena personal estetik ya, aku nggak ngerasa pakai jilbab itu cantik gitu. Itu kayak my selfish desire untuk nggak pakai jilbab. Satu, yang kedua itu bagian dari identitas. Aku nggak merasa menjadi diri aku sendiri ketika aku berjilbab. Yang ketiga itu masalah ideologi sih. Jadi ketika aku pakai kerudung, aku merasa seperti aku mengumumkan pada halayak ramai, "Hai guys, aku adalah wanita yang salehah loh," gitu. Sedangkan aku tidak resonate with those identities. Jadi aku pengen banget lepas. Dan emang rasanya lega banget setelah lepas. Karena itu dia, aku nggak setuju sama pelekatan secara nilai dan ideologi ke jilbab, karena jilbab itu cuma sehelai kain yang kita konstruksi sedemikian rupa supaya itu seolah-olah adalah simbol harga diri perempuan gitu. Atau simbol ketaatan, dan aku melepas semua simbol-simbol itu dari sehelai kain dan aku jadi diri aku sendiri. Are there certain occasions or events where you have to put it back on again? Iyalah. Kayak apa sih? Kan keluarga besar aku kan ini apa namanya? Kumpul keluarga berarti ya, pasti kumpul keluarga. Pasti kumpul keluarga. Iya. Atau ya kalau ke kan ada institusi yang wajib berpakaian muslimah. Emang kalau masuk sekolah? Like an Islamic school. Okay. Karena kalau ke masjid juga nggak sih? Betul. Dan ketika aku tergantung masjidnya, tergantung pengelola masjidnya. Tergantung pengelola masjidnya. Udah gitu kan aku waktu buka kerudung waktu itu kan aku masih ngajar. Jadi waktu aku lagi jadi guru ya aku pakai kerudung lagi. During events and occasions where you have to put the hijab back on again, triggering gak sih for you? Or just biasa aja? Nggak nyaman karena aku tahu di tempat ini aku tidak diterima. Aku tidak diperbolehkan menjadi diri aku sendiri. Aku yang sekarang merasa ini adalah aku yang autentik nih, gitu. Aku yang dulu itu adalah aku yang dibentuk oleh ekspektasi masyarakat. Dan ketika aku harus conform dan pakai kerudung untuk on occasions, ya itu jadi berasa kayak ini aku yang sedang yang lagi berusaha fit in aja. Supaya tidak terlihat mencolok. Dan ya aku tahu di tempat ini aku tidak diterima menjadi diri aku sendiri. Aku baru diterima kalau aku cocok dengan cetakan yang diharapkan masyarakat di situ gitu. Cuma sehelai kain tapi kamu jadi hot gossip di semua. Ini ya. Teman SD, SMP, SMA, kuliah, di mana aja aku jadi hot gossip gara-gara buka kerudung. Nah makanya tadi untuk topik yang ini gue nanya ke istri gue, pengalaman dia. Ya tadi dia emang apa ya, mungkin kayak tadi ya, mungkin lu ngerasa jilbab itu nggak sampai ke nilai-nilai internal lu ya, tapi kalau buat istri gue kayak dia emang itu bagian dari identitas dia gitu. Kayak tadi kan sense of agency tadi kan, itu kayak udah kayak nggak, kayak gue tanya ke dia malah nggak aneh ke gue gitu, kenapa why would I not? Kayak gitu. Well, jadi kayak anjir kenapa jadi gue yang aneh, gue yang nanya gitu. So makanya jadi kayak ya udah, mungkin pengalaman perempuan beda-beda. Iya. Makanya yang jadi masalah adalah ketika ada pemaksaan buka jilbab atau pemaksaan pakai jilbab. Iya, itu sih. Pemaksaannya ini violating jilbab itu kan harusnya jadi personal choice. Dan aku selalu menekankan kayak this is my personal choice gitu. And I think it's just the fact that love is hard. Love is hard. We've been doing this for how many centuries, and it's still the number one thing that most of us are struggling with these days of how to navigate love. I think is just hard. Love should be easy.
love should make things easy. I guess love. Kamu akan lebih mudah menghargai dan menghormati orang yang kamu cintai dibanding kalau misalnya kamu end up with someone yang kamu tidak cintai, akan susah untuk menghormati dan menghargai dia. Tapi kalau kamu hidup sama orang yang kamu cintai, itu akan effortless buat kamu. Maybe in that sense, then maybe love is easy, but making the relationship last and strong is hard. Itu juga easier kalau kamu punya cinta, ya nggak sih? Karena dengan kamu punya kapasitas untuk mencintai, kamu jadi punya kapasitas untuk memaafkan, punya kapasitas untuk sabar, punya kapasitas untuk memahami. That's a good. I suppose so. I don't know. I've never put it into practice, so I'm the wrong person to ask. But I think the whole point is also, something that arranged marriages do work for some people. There's one example right here, and then it doesn't work for a lot of other people. Benar. And I guess it's just approaching things with an open mind. And I think it's worth giving things a shot. Iya, karena ada beberapa orang yang waktu gua di kuliah ya, yang punya permasalahan tuh kalau udah kerja susah nyari jodoh. Karena lu kayak lingkungannya terbatas di situ tuh. Yeah. Misalnya kantornya udah cukup berumur, pasti udah cukup lama gitu kan, sehingga karyawan di sana banyak yang berumur juga, sehingga beneran nggak ada calon gitu kan. Ya mungkin sekarang emang ada alternatif lain ya, kayak misalnya lu dating apps gitu kan. Tapi ketika nanya orang-orang yang dating apps juga, ya ada plus minusnya juga tuh. Kayak ada yang worse, ada yang enggak juga. Terus yang paling mungkin gue sarankan lagi ya hobi gitu ya, kayak tadi komunitas hobi tadi ya. Kayak menurut gue itu yang paling obvious gitu, tapi ternyata orang juga nggak segitu paham kalau itu obvious banget gitu. Karena kalau gue, ketika banyak orang yang merasa bahwa nyari jodoh itu setelah lulus susah gitu ya, gue merasa nggak pernah kesusahan gitu, karena gue orangnya ya gue kemana-mana gitu loh istilahnya. Well, I don't know how much you relate to this, but I'm 27 years old right now, and I can contest. I can concede to the fact how it is true. It becomes later on in life, it becomes increasingly harder to find somebody. Masalahnya jadi kayak ada susah opsi itu aja gitu. Kalau menurut aku karena susah menemukan orang yang kompatibel. Karena kita udah bisa decision making secara hati-hati. Dan kita udah punya pengalaman banyak. Kita udah punya relasi-relasi sebelumnya, dan kita tahu bagaimana perilaku kita ketika kita dalam relationship. Kita gini, anggaplah aku jatuh cinta beberapa kali, dan setiap cinta yang jatuh itu adalah jenis cinta yang beda, tergantung orangnya. Nah, dan belum lagi kalau udah dewasa gini, maksudnya aku sudah dewasa dan sudah nyaman sekali hidupku. Aku merasanya aku nyaman dengan diriku sendiri, nyaman in my own skin juga. Kalau misalnya aku harus adjust hidupku with someone else, itu cost yang mahal banget buat aku. I was gonna say. Jadi bisa jadi yang bikin susahnya tuh bukan karena gak laku atau karena udah tua atau hal kayak gitu, tapi lebih ke making decisionnya jadi sangat-sangat perhitungan gitu. Yeah, I was gonna say it's because with age, I also feel like I'm becoming increasingly pickier. My standards now for what I am looking for and I demand in a man is so much higher compared to when I was 21. Let's just be real, right? That's part of it. And then the other part too is it's actually really nice being single. It's Kemudian, really nice being single. Standar semakin tinggi, tapi nanti akan ada burst. Itu akan burst ketika kamu jatuh cinta sama orang yang gak qualified. Ini kayak lebih kayak iya, gue tahu lagi kejadian kayak gitu. Iya kan, banyak kan kejadian orang yang bersama orang yang qualified sesuai standar dia, tapi no sparks at all. Atau ketika ini sangat menyenangkan, sangat membuat hati hangat, hubungannya menyenangkan, tapi dia underqualified. Yang mana unqualifiednya dia tuh akan bikin susah kita mau maju untuk settle down sama orang ini. Ya udah, jadi akan stuck di situ. Aku sih sekarang sudah menerima opsi untuk hidup melajang selama-lamanya, dan itu bukan opsi yang miserable buatku. Oh, yes. Like you kind of we were kind of talking about this just now, of like where I'm at personally is that I actually really enjoy being single, and it's now a matter of, can I find a man that has so much more to
offer atau apa kayak I need to find a man that is able to come into my life and make me like that version of my life being with him more than I like the version of my life right now as a single woman with all of my independence and my freedom and my liberty. And I think not just the liberty and the freedom part, but it's also the sound of mind part, the calmness of just like having to deal with myself. And it's like, you know, can a man provide me better than this right now? Itu berarti kan rare quality dan bisa jadi non-existent. Yep. Ya, itu makanya aku berdamai sama pilihan hidup aku kalau aku tidak hidupku melajang itu akan jauh lebih baik jika aku settle down. Itu kayaknya likelier to happen gitu daripada aku bisa ketemu sama cowok yang kayak gitu. No, and you know what? I was talking about this with Axel. I feel like we all as humans are programmed to need love, but it doesn't have to be romantic sexual love. It can be love for, misalnya nih contoh in my specific case, I've thought about this, how I'm okay with the prospects of never finding a male partner to settle down with. I'm okay with the prospects of never getting married to a man. But I want kids. Sekarang aku kan punya pilihan, I can just adopt. I can adopt. I have the financial capability to do so. I'm pretty sure it's legal now for a single person to adopt as long as they fulfill the requirements. I'm just gonna adopt. And the love that I need as a human can come from love for my child. You know what I mean? Or even in the case of, let's say you don't want to adopt, there's actually the option now, like you can just go to a sperm bank. Like if you really want to, like you can just like knock yourself up, go to a sperm bank, pick a sperm from whatever menu that they have. Kayak di Indonesia belum legal. Yeah, but you can always go abroad. But you can always go abroad. Well, okay, I understand that's a super privileged thing to do, but if you're privileged enough to do that, you can go abroad, knock yourself up, go to a sperm bank, pick from the menu, have your own child. And, you know, that could be one way that you can find love in your life. It could also be love for not just children, but love for your family, your parents perhaps, your siblings. It could be love for your community. It could be love for a job even. Maybe. I don't know. That's just my opinion, though. You know? So it's also just what I'm trying to say. It's not the end of the world for those of you, because I'm so sure, you know, the struggle of a lot of Indonesian youth right now is like, am I ever going to be able to find a partner in this economy and like where I'm at in life right now? And it's really not the end of the world if you don't. It really isn't. So, yeah. I think that's a good way. That's a good place to wrap up this episode. Be sure to like, comment, subscribe. All their information is down below. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.